Mbak Novi dari Rizky, terima kasih udah datang lagi. Fitri, kamu fotonya di atas loh, Fit. Memang kamu juara kelas ini dengan tingkat kehadiran 150%. Makasih ya, selalu hadir dan support. Aku ngomong-ngomong udah pada masuk belum sih orangnya? Udah ada 36 sih total. WA kemana sih? Hai Mas Bekti. Morning Novi. Menjawab Mas Imam Syafi'i, aku akan bikin IG Talk sebagai lanjutan dari sesi kita. IG Live, udah kemana nih chat gue? Hilang. Lika pakai kakak. Hai Lika. Hai Luki. Yay. Hai Efran Perdana Putra, panggilannya siapa nih? Mas admin, aku udah boleh mulai atau gimana? Boleh, mulai dulu aja ya, langsung ya. Ini ada yang kasih masukan, Mas Melki katanya suaranya nggak ada, emang cek. Ada kok suaranya. Oh ada, oke. Berarti Mas Melkinya mungkin yang nggak bisa dengar ya. Belum Ada tuh kata Mas join Imam. audio kali ya. Oh iya. Ya, makasih Lika dari Lively Training Academy. From him to everyone. Him nih siapa? Deg-degan deh kalau ada him. Suaranya jelas katanya. Mana sih him? Nggak ada gambarnya. Oke, kita mau mulai aja. Udah 50 orang dan udah jam 10:06. Kita mulai aja ya. Supaya materi kita bisa selesai sebelum sholat Jumat. Dan nanti sholat Jumat, kalau memang ada yang mau sholat Jumat, monggo tinggal tanya jawab, bisa ditanyakan lewat chat atau lewat jalur pribadi ke saya gitu ya. Oke,
Saya akan mulai saja. Mas Largo mau doa pembukaan apa gimana, Mas? Ledek le. Hah? Langsung aja. Lah, Cuma mau bilang gue terima gue kasih aja buat teman-teman. gue nggak ngeledek loh, ini Jumat, siapa tahu nih kan mau berdoa dulu kita sebelum mulai. Cuma mau bilang makasih Oke. aja buat Mbak Adis, Bubu, dan buat teman-teman yang udah hadir, makasih. Sama mau nitip pesan juga, ini prakerja.org ini bukan punya kami loh. Ini punya bareng-bareng, kita sih initiate aja dan mencoba mengadminister aja acara-acara seperti ini. Oke, monggo silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Largo atas pembukaannya. Mas Largo, terima kasih juga buat kesempatannya Mas Bram, Mas Andri Lipeng, teman-teman dari prakerja.org, Mas Oki yang selalu bantuin dengan segala teknikalnya, luar biasa banget perjuangannya ya. Karena ini yang mesti di-email berapa? 1373 ya. Ya, daftar. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali hari Jumat ini tanggal 19 Juni 2020. Jumpa lagi kita dengan saya Nadia Tanza. Saya membawakan sesi 3 dari Usaha Rumahan Series, dan hari ini kita akan membahas mengenai customer mapping. Ini adalah training sesi terakhir dari seri 1 Usaha Rumahan. Jadi hari ini pertemuan kita di prakerja.org terakhir untuk yang seri pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjut di seri kedua, tapi waktunya masih diatur. Tapi tidak usah khawatir, teman-teman, saya akan lanjutkan silaturahmi kita lewat IG Talk, lewat IG Live. Jadi mulai minggu depan, saya akan hadir di IG Talk, di IG Live, tentunya nggak sendiri, karena saya pengen juga teman-teman yang punya usaha rumahan terlibat di dalamnya. Jadi saya akan undang teman-teman juga dari usaha rumahan lainnya untuk nanti ngobrol sama saya. Kalau ada yang pengen ngobrol sama saya dan kemudian kita live, monggo silahkan nanti japri saya ya. Kasih tahu kira-kira mau ngobrolin nih, saya punya usaha unik nih, saya mau sharing ke teman-teman dan lain sebagainya. Saya sangat terbuka. Kita akan ada IG Talk seminggu 2 kali, setiap hari Minggu dan hari Rabu. Gitu. Waktunya nanti kita bahas di akhir supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau bahas customer mapping. Ini adalah yang terakhir sharing saya untuk modal kita lah, teman-teman usaha rumahan, untuk memulai usaha secara mudah gitu ya. Karena kadang-kadang nanti kita kalau susah-susah terus gitu, aduh nggak mulai-mulai gitu ya. Jadi mulai sambil belajar dan kita akan share hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dan mudah dilakukan. Oke, ini saya lihat sih nama-nama yang daftar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah yang kemarin-kemarin daftar lagi, tapi juga banyak nama-nama baru. Jadi saya akan tetap memperkenalkan diri saya, teman-teman semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat saya semua yang selalu support saya ada di sini. Senang banget. Kemudian juga saudara ada juga ya. Mantan nggak ada mantan nih di sini nih mantan, ya. Oke. Baik, saya akan kenalan dulu buat teman-teman yang pertama kali hadir hari ini. Saya Nadia Tanza. Siapa sih saya? Saya seorang ibu dari 2 orang anak saya laki-laki dua-duanya, namanya Kresna, umurnya 19 tahun, kuliah sekarang, dan Bagas umurnya 12 tahun. Suami, alhamdulillah, sesi 1 sampai sesi 3 masih sama, ya. Tanza, udah 20 tahun sama terus, alhamdulillah, ya. Jadi nama juga masih Nadia Tanza. Oke, saya sendiri sharing ini dilatar belakangi karena memang saya kepingin untuk bisa terlibat langsung dan bergabung dengan teman-teman usaha rumahan. Gimana caranya untuk bantu teman-teman, apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, itu yang saya akan berikan kepada teman-teman sebagai bentuk kontribusi saya. Dan alhamdulillah, terima kasih prakerja.org sudah memfasilitasi kami semua, ya. Di sini teman-teman yang semua memberikan training, senang banget. Saya apalagi alhamdulillah dikasih 3 kali sesi untuk sharing kepada teman-teman untuk usaha rumahan series. Tuh, ada Tiai. Halo Tiai, udah mandi belum? Oke. Aduh, ini klien-klien saya kayak minggu lalu udah, saya nggak usah bahas.
Terus aku boleh ini nggak stop sharing dulu ya, kenapa ada garis lagi ya di situ ya, Mas Oki nih, aku agak nggak ngerti nih. Di tempatku tuh keluar kayak garis gitu, hitam 2. Teman-teman, aku izin stop share dulu ya, aku ulang lagi ya. Karena tiba-tiba ada garis 2. Oke. Nah, udah hilang. Oke, baik. Ini nggak usah dibahas deh, tapi intinya adalah saya senang bersilaturahmi, menjalin networking dari teman-teman semua yang saya ketemu, dan senang banget kalau teman-teman korporat itu yang tadinya ada manajemen trainee, belum nikah gitu, ketemu saya sekarang sudah duduk di posisi yang sangat luar biasa tinggi di company-nya, udah nikah, udah punya anak, senang banget bisa melihat metamorfosa seperti itu ya. Dan hari ini kita akan juga sama-sama lihat usaha rumahan teman-teman. Moga-moga bisa menjadi sebuah usaha yang sustain, long term, abadi, supaya juga teman-teman tidak hanya punya penghasilan, tapi Anda punya legacy, Anda punya warisan buat orang-orang di sekitar Anda, bahwa Anda pernah melakukan satu usaha rumahan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar Anda, gitu ya. Oke, baik. Jadi kita kemarin bahas sesi 1 tuh, buat teman-teman yang belum ikut, kita bahas personal branding, tentang strategi gimana kita ngenalin produk kita ke customer. Terus yang kedua, gimana kita ngasih service yang berbintang minggu lalu. Jangan khawatir, kemarin banyak yang minta materi. Sebenarnya kalau teman-teman mau ingat-ingat lagi, kira-kira apa aja yang dibahas, itu ada di YouTube-nya, tunggu deh, yang kemarin di mana Mas Bram? Di Tribun News ya? Bukan di Prakerja ya? Jadi ada di YouTube-nya Tribun News untuk yang service. Kalau untuk yang brand ambassador ada di prakerja.org, betul ya? Tolong kalau saya salah dikoreksi ya, Mas. Dan kemudian yang ini kita akan streaming di IG-nya prakerja.org. Nanti di-save nggak tuh, Mas ya, kalau live di IG? Ya, anggap aja di-save. Oke, baik. Tapi Anda bisa japri saya kalau memang Anda mau tahu lebih lanjut mengenai materi ini. Oke, baik. Kita akan bahas gini, hari ini customer mapping, supaya kita samakan persepsi dulu apa yang mau kita bicarakan. Hari ini mapping, bahasa saya adalah, ya biar keren aja gitu. Apa sih customer mapping? Oke, hari ini kita akan bahas mengenai siapa customer kita. Kemudian yang kedua, saya akan ajak Anda mengenali 4 tipe customer kita. Mungkin Anda ketemu customer, ada yang rewel banget, tapi beli terus. Anda ketemu customer, ada yang diam-diam manis, reviewnya semua, testimoninya bagus, tapi terus nggak balik lagi, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita akan kenali nanti kira-kira tipe customer kita kayak apa aja, siapa aja. Kemudian yang terakhir adalah saya akan sharing ke teman-teman bagaimana mengelola. Jadi masuk ke strategi. Mengelola customer kita. Apalagi buat Anda ya, alhamdulillah yang pesat kemajuan bisnisnya, banyak yang kemarin sharing sama saya, alhamdulillah Bu, sekarang sudah ada peningkatan penjualan gitu, malah kayaknya agak, kemarin juga ada sharing, gimana ya kita cuma sendirian, namanya juga usaha rumahan, mau hire orang, tapi belum bisa, ngatur waktunya juga belum terlalu bisa baik gitu ya. Jadi saya akan share ke teman-teman bagaimana mengelola customer-nya. Karena biar gimana, customer lama dilupakan jangan, tapi diurusin terus, kita lihat-lihat dulu gitu ya. Oke, jadi pertama saya akan bahas yang lebih konseptual, nanti why-nya, dan kemudian di akhir di sesi berikutnya saya akan bahas lebih ke praktikalnya. Oke, customer kita. Pada saat kita mau mulai usaha rumahan, kita perlu pikirin siapa customer kita. Kalau saya boleh sampaikan, tanya gitu ya, sebenarnya kalau bicara mengenai customer itu siapa sih menurut teman-teman? Aku boleh lihat chat-nya nggak? Coba, kalau menurut teman-teman, customer itu siapa? Di chat aja. Ada yang mau nulis, customer itu siapa kalau buat Anda? Pelanggan, thank you Hans Dede. Terus, raise hand tuh, kalau raise hand boleh di-unmute apa gimana ya, admin ya? Kita santai aja deh, hari Jumat nih ngobrol-ngobrol. Oke, aset. Mereka yang beli produk kita, customer adalah saudara, sahabat, rekan kerja memajukan bisnis kita. Yang beli produk kita, oke, semua orang. The property, semua orang. Pembeli, pengguna jasa, thank you. Customer, orang, bla bla bla. Penjaga yang harus dijaga engagement-nya, pengguna jasa, pembeli. Oke, baik.
Silakan unmute sendiri kalau ada pertanyaan, kata Mas Largo. Oke, baik, thank you. Oke, baik, terima kasih buat masukannya teman-teman semuanya. Efran Pradana Putra mau raise hand, monggo silakan di unmute kalau mau langsung bicara. Oh, udah nih, mereka yang mau dan membeli dan yang beli produk kita. Intinya semua orang, saya setuju sama Mas Efran dan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita bicara customer, spesifiknya gampangnya adalah orang yang beli produk kita, orang yang pakai produk kita, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat arti kata customer itu luas banget artinya. Jadi customer itu sebenarnya semua orang adalah customer kita. Semua orang yang butuh pelayanan kita. Ada yang pembeli langsung, supplier kita, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah sendiri kita punya customer. Siapa customernya? Ya karyawan-karyawan yang kerja sama kita, gitu ya. Keluarga kita, everyone is customer. Jadi customer adalah siapa saja sebenarnya orang yang membutuhkan produk, jasa, atau layanan Anda. Ya, tapi karena spesifik kita mau bicara mengenai usaha rumahan, produk kita, maka customer adalah orang yang beli produk kita. Oke, saya lanjut screen sharing-nya. Berikutnya adalah gini. Oh ya, kalau yang lihatnya di laptop boleh pakai view side by side ya. Jadi saya kelihatan, slide-nya kelihatan. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan sharing sedikit yang gampang aja menentukan customer untuk usaha Anda. Kalau Anda belum mulai, gimana sih caranya nentuin customer untuk usaha kita gitu ya? Saya pakai cara 5W1H yang gampang aja, mulai dari bawah ya, saya akan mulai dari usia, lifestyle, gender, status sosial. Oke, customer untuk usaha Anda lihat dari usianya, lifestyle-nya, gendernya, status sosial. Misalnya, Anda jualan jus sehat, gitu ya. Kira-kira usia berapa sih yang perlu untuk jus sehat? Terus lifestyle yang seperti apa? Gendernya, status sosialnya. Status sosial tuh maksudnya begini ya, kita mau nentuin harga, kita tahu kalau produk bagus itu udah pasti barang-barangnya juga premium, ingredients-nya premium, harganya juga udah pasti premium. Katakanlah satu botol jus yang 330 ml, Anda jual 50.000. Ya. Nah, dengan harga 50.000 ini udah Anda hitung-hitung nih, production cost, segala macam udah dihitung-hitung. Kira-kira customer Anda tuh siapa? Status sosialnya seperti apa? Karena misalnya saya sekeluarga berempat, senang minum jus gitu. Tapi saya harus bayar 200.000 untuk sekali minum. Sementara dalam seminggu saya berapa kali minum jus, misalnya saya customer ya. Oke, jadi teman-teman lihat dari situ, dari umur, lifestyle, gender, status sosialnya seperti apa untuk produk Anda. Anda jualan misalnya, Anda jualan brownies. Anda jualan brownies dengan material yang premium, harganya juga pasti mengikuti ya, gitu ya. Jadi Anda lihat dulu, kira-kira customer-nya nih banyak nggak di lingkungan saya ataupun yang memang membutuhkan brownies yang premium gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya melihat produk dari sisi customer. Ini penting juga. Kadang-kadang kita tuh punya produk, lihatnya dari sisi kita. Kita lihat juga dari sisi customer. Maksudnya gimana? Oke, dari sisi customer nih produk kita seberapa penting sih buat dia gitu ya. Kira-kira kalau dari sisi customer produk ini apakah jadi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier nih gitu ya. Intinya adalah terus kira-kira customer nih ngelihat produk kita ini sebagai apa gitu ya, sebagai tambahan, sebagai produk yang memang dikonsumsi setiap hari dan lain sebagainya gitu, supaya kita bisa memikirkan gitu kan. Mungkin kita sedih gitu, aduh kok nggak ada yang beli brownies aku lagi sih gitu nih, habis lebaran penjualan menurun gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari sisi customer, apakah dia memang makan brownies setiap hari, gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kemudian, waktu ideal customer membeli produk, tadi saya juga udah kasih contohnya. Kapan nih? Saya kasih contoh misalnya Promax. Obat Promax itu penjualannya, dia kalau dalam setahun, gitu ya, Anda bisa cek ke website-nya ya, dalam setahun, itu penjualan yang paling tinggi di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu bisa menutup revenue untuk setahun dari si Promax ini sendiri. Ya. Nah, jadi Anda juga perlu pikirkan waktu ideal customer beli produk Anda itu kapan. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini penting juga. Contoh misalnya, ini Anda saya mau bikin es krim sehat, yang low carbs gitu. Ini kan sekarang orang-orang lagi mulai hidup sehat nih, gitu. Semuanya maunya yang low carbs. Oke. Tapi banyakkan nih saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mau, ternyata lokasinya di luar kota gitu.
kira-kira memungkinkan atau enggak ya kalau misalnya saya jualan untuk mereka. Jadi lokasi, terus lokasi di sekitar Anda apakah memang marketnya pas gitu Ya, ya. ya. Iya Pak? Oh bukan ngomong sama saya, maaf, maaf, maaf. Jadi saya suka GR Bu, kalau ada yang ngomong gitu terus saya kira ngomong sama saya. Oke, yang berikutnya adalah manfaat. Manfaat spesifik apa dari produk Anda untuk customer Anda? Soalnya gini ya, kan yang jual produk yang sama bukan cuma kita kadang ya. Misalnya jual produk, kita jualan produk hijab gitu. Yang jualan hijab tuh banyak. Kemarin kita udah bahas di sesi yang pertama gimana untuk menentukan sebuah hijab ini bisa jadi unik, bisa jadi beda sama yang lain gitu ya. Nah, jadi misalnya hijab, kira-kira manfaat spesifik apa yang bisa diterima oleh customer kita. Nah, itu juga menentukan kira-kira customer kita tuh akan seperti apa. Buying behavior, kira-kira buying behavior. Oh, ini buying behavior udah dibahas deh di sesi yang pertama di brand ambassador. Buying behavior ini yang menentukan juga kira-kira bagaimana sih proses dia membeli sesuatu tuh karena apa gitu ya. Kemarin kita menentukan strategi brand ambassador karena orang-orang sebagian memang membeli karena empati ya, karena sisi emosionalnya dia gitu ya. Jadi teman-teman untuk menentukan customer usaha Anda ini adalah beberapa hal, 5W1H, who, what, when, where, why, and how. Kira-kira customer saya tuh maunya kayak apa. Terutama gini, kalau kita lihat dari usia, lifestyle, gender, status sosial, ini nanti akan menentukan kira-kira strategi marketing Anda akan seperti apa, packaging Anda mau kayak apa, terus nanti digital content marketing Anda mau dibikin yang lebih kekinian kah, yang lebih klasik, atau dan lain sebagainya. Jadi itu nanti panjang urutannya. Jadi menentukan customer untuk usaha Anda sangat penting kaitannya dengan strategi marketing Anda nantinya. Gitu ya. Contoh misalnya saya ambil contoh. Kita jualan misalnya sekarang lagi musim apa ya yang misalnya kita jualan tiramisu gitu. Kita tahu tiramisu manis gitu ya. Terus kita jualannya ke orang-orang yang usianya udah 40 ke atas gitu. Yang udah 6 bulan, udah setahun sekali udah pasti cek lab, deg-degan kalau makan sesuatu, ribut nyari pil daun kelor, ya Mas Bram. Atau apa namanya buru-buru minum teh hijau kalau habis makan yang manis-manis. So itu akan menentukan kira-kira Anda mau gimana gitu ya sama produk Anda. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita menentukan customer untuk usaha Anda. Nah, dari sini teman-teman sampailah pada satu kesimpulan. Intinya adalah kalau kita mau menentukan customer, teman-teman lihat kebutuhannya. Kira-kira needs-nya mereka tuh kayak apa. Nah, kalau saya lihat, banyak kan produk usaha rumahan sekarang ini adalah kebutuhan yang tersier, artinya bukan primer lagi, bukan sekunder, tapi tersier. Contoh, Anda jualan, contoh Anda jualan misalnya makanan ya, makanan yang sifatnya katakanlah strawberry mousse gitu. Buat orang itu bukan primer, itu tersier, ya. Tapi kalau kita bahas servis kemarin, orang itu bisa aja yang tadinya tersier jadi sekunder ya. Sekarang dessert menjadi lifestyle gitu. Jadi intinya adalah mereka tuh bukan kalau kita mengacu ini teori dasar banget nih teman-teman aku yang psikolog banyak nih yang ikut ya. Tolong kalau saya kurang-kurang tolong ditambahin. Karena saya mau jelasin yang gampangnya aja supaya gampang cepat gitu ya. Jadi gini, orang itu punya kebutuhan tidak hanya sama produk Anda, tapi kalau yang beli produk Anda, terutama produk tersier, kalau jualan Anda tersier ya, produk tersier, maka dia butuh kebutuhan psikologis yang cukup besar. Dia akan ada di, wah ini ada ini lagi, ada garis lagi. Dia akan ada mulai di tingkat ketiga. Jadi dia akan memilih mana yang memberikan rasa nyaman buat dia. Bukan hanya enaknya produk, tapi kemarin di sesi yang kemarin saya bahas, orang itu membeli dari kita bukan hanya produknya, tapi the whole journey dia beli. Gitu. The whole journey dia beli, kemudian dia akan justify produk ini enak atau enggak, pelayanannya bagus atau enggak, itu yang akan menentukan dia balik atau enggak. Nah, orang-orang kita nih teman-teman gitu ya, sekarang banyakkan itu levelnya udah di 3 ke atas ya. Intinya adalah mereka itu butuh kenyamanan. Contoh aja simple, Anda kalau belanja sesuatu di marketplace,
maunya nyaman, maunya keyword-nya gampang dicari, maunya cepat orangnya bales chat-nya, gitu ya. Maunya dikirim pakai instan, nggak mau nunggu. Itu kan sebenarnya bentuk dari kenyamanan, bagaimana kita mau merasa nyaman, gitu ya. Itu di marketplace, ya. Itu di marketplace, itu digital. Gimana kalau kita usaha rumahan yang sifatnya memang lebih personal? Tentunya kebutuhan kenyamanan itu akan penting banget. Saya kasih contoh. Ada satu teman saya ya, dia buka usaha rumahan, masakannya memang enak banget gitu ya. Itu udah di-justify bolak-balik gitu ya. Bahkan orang juga bolak-balik, bukan hanya kasih testimoni, tapi juga dibuktikan dengan pemesanan yang berulang kali gitu ya. Tidak hanya itu, tapi dia juga memberikan informasi mengenai ingredients yang dia gunakan pada saat dia masak di sosial medianya. Jadi membuat kita nyaman, oh iya benar ya, dia enak, ternyata memang ingredients-nya premium semua. Oh iya ya, dia enak memang karena dia skill-nya luar biasa, gitu ya. Jadi salah satunya adalah nyaman. Selain tadi kita mendapatkan produk yang enak, kita juga mendapatkan kenyamanan. Oh iya, pengirimannya selalu on time. Jadi makanannya datang ke rumah kita itu masih fresh, misalnya ya. Jadi ini adalah bagaimana sebenarnya customer itu punya kebutuhan untuk produk-produk kita. Nah, sekarang teman-teman, gimana sih ngenalin customer? Customer-nya ini udah ada nih, tadi teman-teman udah, oh iya menentukan customer, udah, ini udah ada nih customer-nya gitu ya. Kemudian, oh ya berarti mereka kebutuhannya nyaman. Nah, sekarang saya akan share nih gitu. Kenyamanan orang tuh ternyata beda-beda tergantung tipenya gitu. Jadi, tipe kayak apa sih dan rasa nyamannya gimana? Oke, saya akan masuk ke yang kedua. Saya akan bagi 4 tipe of customer. Nah, jadi ini teman-teman, kita langsung bagi aja. Kalau mau ngenalin customer, kita masuk di proses ngenalin customer ya. Gini, customer tuh macam-macam tipenya. Coba nih, benar apa enggak ya? Ada yang straight to the point aja kalau ngomong, pokoknya tanpa tadeng aling-aling. Gue mau bake spaghetti besok. Bisa atau enggak? Take it or leave it gitu ordernya. Kadang-kadang ya ada aja orang yang gitu ya. Ada orang yang sebenarnya pengennya besok tapi malu-malu nggak mau ngomong, terus akhirnya ngegerundeng sendiri pas kita nggak bisa deliver produknya gitu ya. Jadi mari sama-sama kita kenali dulu nih. Jadi kita udah nentuin customer-nya, kemudian kita kenali sekarang customer-nya dari 4 tipe ini. Oke. Ini saya ambil dari yang menurut saya paling mudah ya. Saya tuh pengennya semuanya mudah supaya gampang dipraktekin, gampang dipahami. Jadi saya ambil teman-teman 4 tipe customer nih. Ada yang orangnya analytical, driver, expressive, sama amiable. Nah, saya akan jelasin dulu. Ini sebagian besar teman-teman pasti udah pernah lihat. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana jualan ke masing-masing orang ya. Oke. Jadi yang pertama saya akan mulai dulu ya dari yang driver ya. Jadi kita lihat yang driver. Teman-teman, kalau dilihat di sini yang driver, sebelum driver saya akan bahas mengenai sumbunya dulu nih. Ini ada 2 sumbu ya di sini. Ada sumbu yang responsiveness yang warnanya biru muda, ada sumbu yang assertiveness yang sumbunya biru tua. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di sini sumbunya itu yang responsiveness, gampangnya orang ini biasanya tipenya itu dilihat dari 2 sisi ini nih, responsiveness sama assertiveness. Responsiveness itu bagaimana dia punya self-control, bagaimana dia punya emotes gitu ya, untuk bisa memperlihatkan kepada orang-orang, ya kalau dia, kalau dia bereaksi, kalau dia punya reaksi gitu ya. Intinya adalah ada orang yang kalau kesel langsung ditunjukin, ada orang yang bisa lebih bukan mendem jero ya, tapi dia tidak memperlihatkan. Kalau kesel banget. Oke, kemudian assertiveness ini gampangnya adalah orang itu ada yang outspoken, langsung ngomong kalau ada apa-apa. Ada yang dia cenderung untuk mikir-mikir dulu gitu, ngomong apa enggak, tahu-tahu idenya diambil orang lain. Ya. Intinya adalah assertiveness adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal secara lebih tegas tanpa menjatuhkan orang lain. Itu kan assertiveness.
Oke, nah sekarang gini, kalau kita lihat dari sumbunya ini dan kita mau bahas orang itu ada yang tinggi assertiveness-nya, ada yang rendah. Ada orang yang responsiveness-nya tinggi, ada orang yang responsiveness-nya cenderung bukan rendah ya, tapi di bawah gitu ya. Prioritasnya dia adalah lebih misalnya di sini kalau kita lihat ya, terus di atas ada, kita lihat dulu yang sumbu responsiveness, di atas ada tugas, di bawah ada orang. Maksudnya apa? Oke, buat yang ada di atas gitu ya, biasanya orang-orang ini lebih ke arah sisi bisnis. Gampangnya ya kalau kita belajar dari yang personal brand ambassador kemarin, the brand ambassador, itu tugas itu adalah sisi bisnis. Orang ini ya udah dia untuk relationship-nya itu nomor 2. Ya, dia langsung pada sisi bisnis. Kalau yang orang yang nah, dia itu lebih apa ya, lebih mementingkan relationship, kemudian dia memang lebih human. Jadi sisi manusianya yang kemarin ada itu biasanya lebih tinggi. Nah, kemudian kalau yang assertiveness, meminta sama menyuruh. Orang yang ada di kanan, driver sama ekspresif, biasanya dia kalau beli produk, itu kesannya nyuruh, bukan minta. Contoh, misalnya, orang driver. Anda suka baca WA nggak teman Anda gini, Say, gue butuh oilnya ya, Selasa. Udah, selesai. Nggak, misalnya, saya gue butuh oilnya ya, lemon, Selasa. Udah. Jadi kesannya menyuruh gitu ya, lebih tendensinya menyuruh. Kalau kita ke kiri, kalau kita ke sebelah sini, ke analytical amiable, biasanya dia akan minta, misalnya, Mbak, aku boleh minta tolong nggak? Aku butuh lemongrass oilnya buat hari Selasa. Kira-kira gimana? Minta tolong, ya. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu kita kenali. Kenapa? Karena nanti pada saat kita berkomunikasi menjual pada mereka itu akan beda, gitu ya. Orang yang driver ini, teman-teman, dia adalah orang-orang yang biasanya straight to the point. Dia nggak mau banyak basa-basi. Kemudian dia mau cepat. Orang ini maunya serba cepat. Orang ini needs-nya adalah to be in control. Saya mau beli saya mau beli produk kamu, tapi saya yang atur. Mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Karena saya in control. Karena dia nature-nya adalah superior gitu ya, to be in control. Kalau ditanya, ya aku nggak enak banget dealing sama orang kayak gitu, sebenarnya keempat karakter ini ada di dalam diri kita. Tapi mana yang lebih menonjol, nah itu tergantung dari masing-masing kondisinya. Saya nggak bahas lagi mengenai determinasinya, assessment dan lain sebagainya, ntar kepanjangan ya. Saya mau bahas di sini adalah gimana ngenalinnya, terus gimana cara jualan sama mereka. Oke, orang ini driver to be in control. Dia nggak senang nih kalau kamu guru-guruin segala rupa-rupa tentang produk kamu. Karena menurut dia, saya tuh udah tahu. Makanya saya mau beli produk kamu. Kamu nggak usah banyak menggurui saya. Gitu. Ini yang ada di pola pikirnya dia. Oke. Nah, yang kedua adalah yang bagian atas nih ya. Orang yang analytical. Judulnya aja analytical. Coba ya, saya hidup dengan orang-orang analytical di rumah ini sekalian curhat ya. Oke. Jadi, analytical itu adalah orang-orang yang maunya semuanya serba correct, serba detail. Dia maunya sempurna. Jadi dia kalau beli sesuatu sama kita gitu ya, Anda tulis apa di dalam ingredients Anda, di dalam promo penawaran Anda, oh dia akan tanya detail. Dia akan perhatikan itu sampai detail. Even gambarnya nih, Anda posting gambar ya, kita bikin kue, kadang-kadang gambar sama yang bikinan kita sekarang kan agak suka beda ya. Buat dia itu sangat penting. Oh kenapa ya, ininya kok beda ya? Apa karena bakingnya ya, kelamaan ya? Oh apa karena ininya ya? Jadi detail lah intinya, to be correct. Needs-nya dia adalah to be correct. Teman-teman, customer yang ini kecenderungannya Anda lihatnya adalah orang-orang yang punten, yang rese banget sih nanya-nanya melulu, nggak percayaan banget sih sama gue, gitu ya. Oh, semuanya mau diliatin gitu, semuanya mau di iniin. Nah, tuh kadang-kadang gitu. Ya kita sebagai penjual tuh kadang-kadang mikir, aduh kenapa sih gitu. Oke, jadi itu adalah orang analytical. Bukannya dia rese loh, bukan. Tapi karena dia memang pola pikirnya dia gitu ya, atau tipikalnya dia adalah semuanya harus sempurna. Ya, itu adalah yang analytical. Kalau yang driver tadi mungkin buat Anda adalah customer yang, aduh ngeri banget nih, ini orang kalau pesen nih, kalau sampai salah, kelar hidup gue, beneran deh. Gitu ya. Jadi,
Kalau buat kalau buat yang driver, kelar hidup gue kalau salah udah kelar. Pokoknya dimarah-marahin. Kalau yang ini, baru mau bikin pesenannya aja udah deg-degan. Ini ya, ini harus bener nih. Ini karena orang ini pasti nanya ini. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah tipe orang amiable. Amiable kita udah masuk yang bawah, ya. Humannya lebih tinggi nih, gitu. Nah, orang amiable itu needs-nya dia adalah to feel secure. To feel secure itu membuat kadang-kadang orang amiable ini, customer amiable ini tuh suka kadang nggak percayaan gitu. Bukan nggak percayaan, kalau beda ya. Kalau yang analytical, dia itu harus make sure semuanya serba sempurna. Karena dia sangat punya perhitungan gitu ya terhadap apa yang dia beli gitu. Dia udah pikirin dulu, pertimbangkan. Jadi keputusan orang analytical itu panjang gitu ya. Dia kalau beli sesuatu itu udah pakai pertimbangan yang matang. Kalau orang amiable biasanya beli tuh karena nggak enakan juga sih ya. Kan dia sangat memikirkan perasaan orang lain, to feel secure. Aduh, nggak apa-apa deh demi pertemanan aku beli deh, rasanya biasa aja. Ya udah aku beli gitu ya. Atau misalnya barangnya juga ya udah sama sama tempat lain lebih murah. Ya udah aku belilah di situ gitu ya. Tapi keinginannya dia, needs-nya dia adalah to feel secure. To feel secure tuh maksudnya apa? Oke, dia itu mau apa yang dia beli itu sama kayak orang-orang, jadi dia nggak sendirilah intinya gitu. Dia beli itu nggak sendirian. Oh ya ternyata banyak juga ya orang-orang lain yang memutuskan membeli produk itu gitu. Jadi orang ini teman-teman kadang-kadang ketemu customer yang gini, ini adalah customer yang suka nanya tapi nggak enak gitu, tapi nggak enakan gitu, malu-malu nanyanya. Punten ya kalau ini gimana ya, bisa nggak kalau aku pesan sebenarnya gini ya, gimana ya? Aku tuh pengennya sih Selasa, pengen Selasa, tapi kalau adanya Rabu juga nggak apa-apa sih gitu. Kadang-kadang misalnya kita penjualnya orangnya driver ya, kita tuh gemes gitu. Jadi maksudnya gimana Mbak? Maksudnya gimana Bu? Gitu. Ibu maunya Selasa apa Rabu Ibu? Gitu ya. Tolong Ibu, tolong Ibu putuskan dulu baru hubungi saya. Mungkin ya Anda sebagai penjual pikir kayak gitu, tapi buat orang-orang amiable dia tuh harus merasa secure dulu, ya. Jadi baru dia bisa nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah tipe orang-orang yang ekspresif. Ini orang-orang, saya gampang aja, orang-orang yang arahnya ke narsis gitu ya. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh, ini customer yang mungkin Anda sering dengar kata-katanya gini, gue pesen dong barang dari lo ya, gue pesen dong pot-pot dari lo kan jualan nih, tanam-tanaman pot-potnya sekarang nih, gitu ya. Soalnya gini loh, di rumah gue tuh udah ada ini ya, nanti gue mau pasang ini. Jadi kalau orang-orang datang tuh langsung lihat gitu. Mungkin buat Anda yang jual, oh iya Mbak, oh iya, jadi orang ini kadang-kadang tuh membuat Anda tuh sebagai penjual, wah iya ya barang gue tuh nanti dibeli dia tuh bakal dilihat orang-orang gitu ya. Atau mungkin juga ada yang mikir, aduh iya beli cuma 2 aja, rempong banget, rame banget prolognya gitu ya misalnya loh ya. Tapi itu adalah tipenya dia. Salah atau enggak? Kalau dalam tipe nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu preferensi ya. Jadi teman-teman kenali dulu orangnya supaya kita bisa jualan secara pas gitu. Nah sekarang saya mau sharing cara menjualnya. Nah, tadi kan kita udah bahas orang driver. Biasanya orang driver ini, teman-teman, nggak suka diatur, intinya gitu deh. Kalau dia udah bilang, saya mau beli tipenya A, udah aja. Ya, karena orang ini begitu Anda bilang, oh kalau tipe A tuh sebenarnya kita punya yang lebih bagus nih, tipe C, gini. Orang driver memutuskan untuk membeli, biasanya dia udah tahu, saya mau beli tipe A. Udah, titik. Masalah orang kanan kiri mau beli tipe C, tipe B, tipe D, dia nggak peduli. Saya mau tipe A, udah. Jadi cenderung tidak mau mendengarkan. Terus dia akan komen langsung. Kalau dia merasa itu nggak enak gitu, itu jelek, dia akan ngomong langsung, jangan kaget ya gitu. Apalagi yang mulai usaha rumahan. Kadang-kadang suka drop say gitu ya, dengar komen-komen yang langsung gitu. Ya, buat sebagian orang loh. Tapi sebenarnya orang ini kalau dikasih komen dia sincere, dia langsung. Jadi ini sebenarnya feedback yang bagus datangnya dari orang ini. Kalau enak dia akan bilang enak, nggak enak dia akan bilang nggak enak. Dia nggak akan ada di gray area, nggak ada gitu. Enak atau enggak. Kemudian dia senangnya pegang kendali. Saya kasih tips. Kalau ketemu orang ini kita jualan, ya kan dia maunya A nih. Sementara Anda merasa nih barang yang A ini nggak sebagus barang yang B gitu. Sebenarnya dia bisa lebih bagus kalau beli yang B gitu. Sesuai kebutuhannya dia itu sebenarnya yang B. Nah, Anda bisa tanyakan sama dia, misalnya,
Pak driver, Pak D misalnya, Pak D, ini maunya produk A. Nah, ini ada produk B, kondisinya gini. Pak D, coba dipertimbangkan kembali, atau Pak D lihat-lihat dulu deh, nanti Pak D yang putusin. Jadi dia senang untuk ditanya, dimintain pendapat. Gitu. Instead of Anda kasih tahu ya, ini, saya kemarin bahas di service, bahasa itu memang gampang-gampang susah. Sedikit beda kata, maknanya jauh banget bedanya. Jadi Anda bilang, Pak, yang B lebih bagus nih, gini. Buat dia, oh sorry, saya pegang kendali. Tapi kalau Anda bilang, Pak, boleh nggak nih, saya mau sekalian nanya pendapat Bapak nih, saya punya produk B-nya seperti ini. Yang A yang seperti Bapak mau. Kira-kira kalau menurut Bapak bagusan yang mana ya? Oh, dia senang ditanyain. Gitu ya. Kemudian cara jualnya adalah, kalau jualan sama orang ini langsung aja, terus kasih tahu hasil akhir, nggak usah proses kamu ceritain buat dia, no need. Pokoknya hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya misalnya, oke, jadi Selasa sampai rumah saya jam berapa? Oke, Selasa nanti kirim ke gue jam berapa? Tuh. Nggak perlu misalnya, oke nanti gini ya, kan pagi gue bikin dulu, nanti habis pagi gue bikin, kalau udah mateng gue kasih tahu ya, terus nanti kan mesti nunggu lagi, buat dia nggak nyaman. Jadi beritahukan hasil akhir, terus be profesional. Orang ini tadi kan dia di atas ya, dia responsiveness atau sisi manusianya kan memang tidak setinggi ekspresif atau amiable ya, dia lebih tinggi ke task atau ke bisnisnya. Jadi be profesional. Oke, saya bisnis, saya mau beli, ya. Jadi Anda juga kurangi basa-basi, dan orang ini nggak senang dipaksa-paksa. Dia tuh kalau mau beli emang karena dia mau beli. Nih orang ini. Jadi Anda nggak usah khawatir gitu ya. Orang ini kalau memutuskan untuk membeli di Anda, memang dia sudah punya tekad yang kuat untuk membeli produk Anda. Gitu. Masalah orang mau bilang produknya nggak bagus, ina-inu, biasanya kalau orang driver udah mengambil keputusan, dia akan yakin sama keputusannya dia. Oke, yang berikutnya adalah orang yang analis tadi nih, orang yang tadi teman-teman mungkin suka ketemu, aduh kesannya kok ini banget ya, rempong banget ini orang, kecil-kecil aja dipikirin. Ini kok packagingnya ya, kemarin tuh saya terima yang kemarin packagingnya itu ini loh, ya antara kanan sama kiri lipetannya nggak sama loh. Itu ya bisa impact loh ke barang dalamnya gitu, kalau yang kanan sama kirinya nggak sama. Masya Allah, kita udah jualan, ya masak sendiri, packing sendiri, jahit sendiri, packing sendiri, kirim sendiri, pusing ya kadang-kadang gitu ya, menghadapi orang kayak gini. Nah, jadi teman-teman, ngenalin orang kayak gini gampang, pokoknya kalau dia tipenya analis, dia itu cenderung dia tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan dan minim respon. Kenapa? Karena dia sudah mempertimbangkan, menganalisa sendiri nih, kira-kira yang mau dia beli kayak apa. Banyak pertanyaan atau banyak permintaan, yaitu tadi, boleh nggak nanti kalau packing ya, kalau jualan nastar Mbak, boleh nggak saya kasih masukan Mbak? Itu kalau jualan nastar, tolong jangan membuat tingkat kesabaran kita menurun dengan susahnya cari esolatif ujungnya. Gitu. Misalnya, oh jadi dia detail banget, Mbak boleh nggak nanti kalau kirim ke saya, itu nanti packingannya kan ada 10 pesanan. Nah 10 pesanan itu nanti minta ini, minta itu, pokoknya banyak permintaan. Oke, nah buat orang ini kita jualannya, oke, tampilkan data sama fakta. Contoh misalnya, Mas, ini dikirim lewat JNE. Nah, JNE ini kita kalau barang segede gini nih nggak bisa kalau yang yakin esok sampai. Kita bisanya kondisinya seperti ini. Kira-kira gimana? Nanti Mas silakan didiskusikan, dipikirkan terlebih dahulu, nanti kasih tahu saya, gitu ya. Terus sama orang ini jangan buru-buru, Mbak, jualannya, Mbak. Orang ini nggak bisa diburu-buru. Orang ini penuh pertimbangan dan penuh analisa, gitu ya. Jadi dia misalnya gini, oke, ya udah. Jadi mau ini ya. Jadi bajunya yang tadi pesan ada 2 ya. Jadi satu warna merah, satu warna hitam ya. Oke, sip. Nggak bisa oke sip sama dia cepet-cepet. Harus dijelasin prosesnya. Detail yang terkait sama produk, analisa perbandingan kalau ada, ya, yang analis. Jadi kalau ketemu customer yang rada cerewet-cerewet dikit gitu ya, harap maklum, bukan dia maksud cerewet, tapi siapa tahu dia orangnya analis. Oke. Terus kenalin orang amiable. Nah, orang amiable ini gampang kalau atau ngobrol langsung ya di WA lah, terutama sekarang kita kan komunikasi lewat WA. Bahasanya kasual atau hangat. Itu dekat gitu. Iya, kita sama-sama deh ya, bareng-bareng gitu. Misalnya, iya, aku tuh. Jadi bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang hangat.
Terus cenderung lambat nih bukan apa, dia juga banyak pertimbangan loh orang amiable ini kalau beli sesuatu, tapi pertimbangannya lebih ke arah manusia. Kalau analis dia lebih ke arah produknya, lebih ke arah gini, lebih ke arah, oh iya ini produknya kan seperti ini, detailnya gini, gini, gini. Kalau amiable tuh pertimbangannya manusia, kira-kira gimana ya? Aduh enak nggak ya kalau saya pesen tapi modelnya yang seperti ini gitu, saya minta diganti, kira-kira orangnya mau nggak ya? Gitu. Jadi kayaknya cenderung lambat berpikir dan membutuhkan penjelasan. Orang ini harus diyakinkan benar-benar. Orang ini percayanya jujur aja, susah. Susahnya bukan karena apa-apa, dia harus srek. Kalau dia tuh harus srek dulu baru mau membuka diri. Terus jualannya gimana? Oke, jualannya Anda harus bikin hubungan personal yang tinggi sama orang ini. Semuanya kita pakai hubungan personal pasti, tapi yang paling tinggi hubungan personal sama orang ini. Kemudian berikan masukan, karena orang ini senang banget dengerin pendapat-pendapat orang lain, yakinkan mereka dengan masukan-masukan Anda, perlihatkan perhatian akan kebutuhannya. Jadi orang ini butuh perhatian. Pegang kata-kata Anda dan ulangi lagi tentang manfaat produk Anda untuk meyakinkan dia. Ingat tadi kebutuhannya adalah feel secure, to be secure. Ya, ini adalah orang yang amiable. Nah, kemudian ini berikutnya adalah orang-orang yang ekspresif. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, saya akan kasih langsung contohnya aja nih. Jadi, kalau orang-orang ekspresif ini adalah orang-orang yang semangatnya tinggi. Kalau bicara di WA itu selalu, dia adalah orang yang terlihat selalu riang gitu ya. Dari percakapannya di WA juga dia selalu banyak hahaha-nya gitu ya. Banyak emotikonnya. Nah, tuh orang-orang ekspresif tuh. Jadi pada saat Anda menjual sama orang ekspresif gitu ya, dia seneng nih kalau dengerin pengalaman, dia seneng kalau dikasih panggung tuh maksudnya apa, dikasih kesempatan untuk cerita gitu ya, dia pasti akan seneng. Dia kan biasanya dia pesen gini nih, aku mau pesen ya misalnya, aku mau pesen ya baju kamu, baju kamu tuh aku mau pakai nih, nanti minggu depan tuh kan ada acara wisuda anak-anak kan, nah ini wisuda anak-anak nih kan kita di Zoom nih, sementara aku lihat baju kamu kan warnanya cerah-cerah, aku tuh pengen kelihatan gitu loh di Zoom, jadi cocok banget kayaknya aku pesan sama kamu. Panjang, lebar, dan selalu semangat gitu. Terus ketemu kita yang jual orangnya analis, ngelihatnya nih pembeli gue lebay banget ya. Tapi teman-teman, bagaimana mengakomodirnya saya udah share di sini ya. Jadi orang ini gini, saya kasih tips. Orang ini mau beli produk kalau dia happy. Pokoknya kalau dia udah happy, mau produk apa aja diambil sama dia. Ya, yang penting, yang nggak penting gitu. Kadang-kadang ya, pokoknya dia merasa happy, oke, iya diambil. Mau ini nggak? Kalau ini bagus nih Mbak, ini untuk, tadi kan Mbak udah pesen yang merah. Nah ini matching-annya nih Mbak, ini bisa dipakai mix and match. Oh iya, oke. Kalau dia udah senang, kalau dia udah happy, dia akan beli dari Anda dengan lebih mudah gitu ya. Jadi ini adalah 4 tipe customer, gimana kita ngenalinnya, kemudian bagaimana kita jualannya sama mereka. Banyak saya lihat ketidakberhasilan penjualan, gap-nya ada di sini. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang ini maunya apa, needs-nya apa, dan dia mau diperlakukan seperti apa, gitu ya. Produk kita bagus, tapi kok gagal terus penjualannya ya? Oh mungkin yang beli nggak nyaman sama kita. Mungkin kitanya terlalu memaksakan, ketemunya sama orang driver, ya nggak kenal lah. Kitanya terlalu ragu-ragu untuk maju. Ketemunya sama orang analis gitu. Ya udah sama-sama lambat ngambil keputusan, ya lambat lah berarti penjualan kita gitu ya. Jadi ini adalah 4 tipe customer yang perlu kita pertimbangkan, kenalinnya gimana, jualannya gimana. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Saya akan selesaikan materi dulu supaya yang bapak-bapak yang mau sholat Jumat nih bisa kebagian semua materinya. Oke, baik. Jadi teman-teman itu tadi 4 tipe customer dan sekarang kita mau bahas nih. Kan udah ada nih, kita udah kenal customernya, alhamdulillah 3 bulan kita bikin usaha rumahan selama PSBB ini customer database-nya udah banyak. Ya. Wah, apalagi kemarin Ramadan, mungkin bisnis naik gitu ya. Nah, terus sekarang setelah Lebaran nih, ya agak turun sedikit, tapi nggak apa-apa. Biasanya orang struggling itu di atas 6 bulan tuh baru kerasa banget strugglingnya untuk usaha rumahan. Okay? Nah, jadi
kemarin tuh ada yang share nih, saudaraku ikut lagi nggak ya, Pak Lupi? Dia share, aduh gimana ya, sebenarnya ada banyak yang share, aduh gimana usaha rumahan, mau hire orang, tapi ya cash flow belum lancar, gitu ya. Jualannya juga ada waktu-waktunya yang laku, yang sibuk, selebihnya nggak sibuk. Jadi intinya adalah semua dikerjain sendiri aja, gitu. Nah, buat Anda yang semua ngerjain sendiri, kadang-kadang, apalagi yang ini nih, kalau yang jualannya makanan, masak sendiri, ya, foto sendiri, posting sendiri, aduh, gitu ya, ribet sendiri jadinya. Oke, gimana kalau customer-nya udah banyak? Sementara kita mesti maintain dong customer-customer kita, ya nggak sih? Karena customer ini kan aset kita. Tadi ada yang bilang aset soalnya tuh di jawaban. Ini aset kita nih. Nah, sementara mau maintain customer kita, lah kita sendirian usaha rumahan gitu. Mau maintainnya gimana lagi gitu. Nah, kalau di service kemarin, kalau mau jadi loyal customer, itu harus sampai tahap unbelievable service-nya. Harus sampai tahap bukan cuma puas, tapi tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya caranya gimana? Oh ya, Anda harus memberikan kejutan, Anda harus memberikan sentuhan yang lebih personal lagi. Bukan sekedar deliver produk and then selesai. Nah, tapi kan puyeng juga ya kalau misalnya customer-nya udah mulai banyak nih sekarang. Saya mau bantu teman-teman yang udah mulai punya customer banyak sekarang, existing customer. Kalau tadi kan kita bisa kalau tipe customer kita ngenalin customer, baik yang new customer maupun yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau sekarang saya mau fokus di yang gimana nih maintain-nya, karena biar gimana pun mereka adalah aset kita. Oke, saya pakai Kano Matrix. Di sini saya punya box. Jadi kita punya box. Box satu ini, sumbu Y-nya yang ke atas itu adalah frekuensi beli produk kita. Saya bikin bahasanya yang gampang ya, teman-teman, biar kita gampang juga makainya di rumah. Jadi frekuensi beli produk di kita, 0 sampai 100 pengukurannya. Terus yang bawah, yang sumbu X adalah daya beli. Dari kecil, sedang, besar. Suka ada pertanyaan, terus gimana sih ngukurnya kecil, sedang, besar? Itu Anda sesuaikan dengan omset bisnis Anda sendiri. Karena saya nggak bisa samain Anda jualan spare part sepeda, Anda jualan makanan, atau Anda jualan clothing. Jadi Anda bikin sendiri nih kategori kecil, sedang, sama sedang besarnya. Ya. Jadi kemudian yang pertama adalah, ini ada 4 box nih. Ya. Yang pertama adalah box 1. Kategori box 1 itu adalah orang-orang yang beli di kita jarang. Maksudnya sekali-sekali aja beli gitu. Daya belinya juga tadi kita lihat ya, kita sempat ngintip-ngintip status sosial, Anda pasti tahu karakter customer Anda. Terus daya belinya dia tuh memang ya kecil juga gitu untuk produk kita. Misalnya kita jualan produk roti, harganya 150.000. Roti kita premium. Tapi daya belinya customer yang itu nggak ada. Ya sekali-sekali aja beli. Beda loh, nanti kalau kita naik ke atas, ke kanan, orang ada yang daya belinya besar, tapi beli di kitanya jarang gitu ya. Nah, box pertama kita kategorikan sekarang gini, semua database kita masukkan ke sini. Kita kategorikan, mana orang-orang yang belinya jarang di kita, terus daya belinya kecil, kita taruh di box 1. Tulis nama-namanya, A, B, C, D. Ya. Yang kedua, mana orang-orang customer kita yang belinya di kita sering, tapi memang ya segitu-segitunya aja. Kita tahu dia nggak akan bisa naik lagi gitu. Ya, customer di sini ini adalah tipe-tipe customer yang, waduh, sense of belonging-nya tinggi karena merasa sering beli nih sama kita, gitu ya. Jadi kadang-kadang karena sense of belonging tinggi suka dia rese-rese sendiri padahal pembelian biasa-biasa aja gitu. Ya, suka kayaknya aduh gitu ya. Tapi orang-orang ini sering beli di kita. Kadang-kadang komplain gitu, tapi belilah di kita. Tapi Anda tahu udah segitu aja memang. Misalnya ya dia beli di kita kapasitasnya 10 box. Ya udah, memang nggak bisa lebih lagi karena memang daya belinya dia segitu. Ya, oke, baik. Kemudian yang berikutnya, atau contoh Anda jualan baju nih, baju terutama. Baju itu kan pricing-nya beda-beda ya. Anda jualan baju anak-anak. Kalau Anda jualan baju anak-anak dengan harga misalnya 300.000 atau 400.000 rupiah gitu ya. Nah, target market Anda kan kebaca tuh. Tadi kita udah bahas ya bagaimana menentukan customer kita. Nah, di sini dia tuh seneng banget beli di kita, tapi ya memang segitunya. Jadi belinya ya satu, nggak pernah mau beli sekali 5 atau 6 gitu, nggak bisa karena memang daya belinya dia 1 setiap kali beli, tapi sering beli sama kita.
Kemudian yang berikutnya adalah customer-customer yang mau kita taruh di box 3. Siapa aja nih nama-namanya gitu ya. Ini adalah krem dala krem customer kita. Beli di kita sering, terus daya belinya besar. Maksudnya gimana? Ya dia udah repeat order bolak-balik, terus kita tahu juga kemampuannya dia beli itu ada gitu ya. Sedang besar artinya kemampuan belinya dia tuh, ya dia mau beli roti 150.000 atau mau beli baju anak harga 300.000, dia sebenarnya mau beli dia mau beli 5, dia sekali beli 5 gitu, sekali beli 5, udah gitu sering lagi, alhamdulillah gitu ya. Nah ini di box 3. Taruh dulu nama-namanya ya, nanti di box 3 nih teman-teman. Mana yang box 1, box 2, box 3, box 4, karena nanti saya akan sharing strategi apa yang mau kita pakai buat masing-masing box. Oke. Yang keempat adalah, nah, beli di kita jarang, tapi kita tahu dia tuh mampu loh sebenarnya. Beli di kita ya Allah bisa dihitung dengan jari dalam setahun paling pesan sama kita sekali 2 kali gitu kan. Ya Allah kurang apa sih kue kita gitu, kurang apa sih baju saya atau apapun itu yang Anda jual gitu ya. Dan Anda tahu daya belinya besar, tahu dari mana? Nah, ini pentingnya benchmarking dengan kompetitor. Lihat-lihat kompetitor, terus lihat-lihat customer kompetitor. Lah kok ini kan customer saya, kok seringnya beli puding regal sama dia gitu, ya kan? Jadi kok belinya sama dia gitu ya. Padahal ini kemampuannya besar ya, tapi beli di kita jarang. Ini nanti hubungannya, kita nggak bahas produknya ya, karena ini nanti hubungannya juga sama Justify. Saya akan bahas bagaimana treatment-nya, bagaimana strateginya untuk mengelola customer-customer ini. Oke, jadi aman ya, ada box 1, 2, 3, 4. Sampai di sini apakah pemahaman kita sama? Boleh jempol? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Luki. Kamu glowing loh hari ini habis ulang tahun ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau kasih tahu strategi masing-masing customer nih. Ya. Oke, kita masuk ke strategi. Nah, strategi. Box 1. Kira-kira kalau box 1 mau kita apain nih? Udah belinya jarang, daya beli juga biasa-biasa aja. Harus kita ingat Ibu Bapak sekalian, jangan ya, harus diingat. Diingatnya kenapa? Gini, orang-orang di sini siapa tahu punya potensi loh. Orang-orang di box 1 ini siapa tahu dia center of influence. Mungkin dia nggak beli dari Anda, tapi dia selalu forward produk-produk Anda ke teman-teman yang lain. Selalu menawarkan produk Anda ke teman-teman yang lain. Ya, jadi kita tetap harus ingat sama orang ini. Jangan terus mentang-mentang, dia juga nggak beli, nggak ini gitu. Terus ya udah gitu. Kita lihat nanti dari nama-nama yang Anda taruh situ, ya, Anda filter lagi. Mana orang-orang, misalnya ada di situ misalnya ada 30, ada 10 nama. Dari 10 nama ini mana yang center of influence? Nah, ini penting nih, ini orang penting nih. Ini jangan lupa nih, gitu. Kenapa? Soalnya dia itu networking-nya bagus. Dia center of influence. Center of influence, dia ngomong apa teman-temannya iya aja ikutan beli gitu kan ya. Dia sendiri nggak beli gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bisa kita ingat. Yang kedua, strategi untuk box 2. Strategi box 2 kita lihat posisinya ada di atas. Dia sering beli, udah baik dong hubungan relationship udah bagus nih. Ya, cuman emang daya belinya daya belinya segitu-segitu aja. Kita pelihara terus dengan apa? Ya, sama seperti box 1. Kita lihat ini orang center of influence atau enggak. Dia door opener buat komunitas atau enggak. Jadi kita pelihara. Kalau Anda tanya intensitas waktu mana yang kita habiskan lebih banyak, oke. Yang ingat ini tentunya intensitas waktunya paling bawah. Ya, jangan habisin waktu sama orang-orang di box 1. Cuma tantangannya adalah orang-orang box 2 ini dan box 1, biasanya orang-orangnya baik banget sama kita. Asli. Dia tuh yang selalu nice banget gitu. Jadi makanya kalau saya kasih strategi box 1 ingat, box 2 dipelihara gitu ya. Box 3. Box 3 ini, nah tadi kan ini krem de la krem kita. Ini customer yang, hati-hati, customer ini banyak diperebutkan oleh teman-teman kita yang jualan juga yang lain-lain gitu kan. Apalagi kalau produk kita sama gitu. Ini udah sering beli sama kita, daya belinya juga besar. Artinya apa? Ini kita harus jagain benar-benar gitu ya. Dengan sepenuh hati. Kalau ditanya intensitas waktu terbesar, oke. Jadi yang paling bawah adalah box 1, yang kedua adalah box 2, yang ketiga dan keempat saya akan bahas nih. Yang ketiga, Anda lebih banyak kasih
service, ya, jagain pakai service. Kenapa? Lah dia udah sering beli sama kita gitu ya. Jadi pakai service yang baik. Ya, service-nya yang lebih, yang unbelievable minggu lalu kita bahas. Nah, kalau yang box 4 ini adalah, oh ya saya nambahin, box 3 ini teman-teman, Anda harus jagain banget. Kenapa? Karena ini orang diperebutkan juga oleh teman-teman jualan lainnya. Ya. Kenapa? Ya karena enak, orang sering beli, terus daya belinya tinggi gitu kan. Jadi memang kita harus kasih service yang lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Nah, kalau box 4, ini kan dia sekarang beli produk kita masih sedikit nih, tapi daya belinya tinggi. Artinya apa? Artinya kita lebih aktif, harus lebih aktif. Nah, jadi dari waktu Anda yang Anda pusing, tadi masak, tadi mesti foto, tadi mesti posting, tadi mesti jahit, tadi mesti ngomong sama tukang, dan lain sebagainya, sekarang tolong Anda masukkan nih orang-orang, customer-customer Anda mana yang masuk di box 1, box 2, box 3, box 4. Jadi Anda tahu persis waktu Anda prioritaskan ke yang mana untuk yang existing. Karena Anda juga harus kan cari yang baru terus kan. Nah, cari yang baru terus mungkin Anda bisa lewat tapi customer lama kan nggak bisa juga didiemin aja gitu. Ya, jadi Anda masukin ke box-box ini. Kemudian kalau yang aktif ini artinya apa? Oh, Anda harus aktif jualan. Nah, ini juga gini nih, kirim sampel. Ya Allah, usaha rumahan, modal pas-pasan. Tapi kan pengennya kirim sampel, cuman dalam hati, aduh, kalau kirim sampel keseringan bangkrut juga ya kita ya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, mana sih orang-orang yang mesti kita kirim sampel? Yang box 4, karena ini potensi jualan kita tinggi sama dia. Kalau box 3 bukan kirim sampel lagi ya, itu udah kirim bonus nanti kita masuk. Jadi kalau Anda mau kirim-kirim sampel, jadi setelah Anda tulis nama-nama, Anda kirim sampel lebih banyak ke yang box 4. Kenapa? Karena dia daya belinya tinggi dan dia kan belum beli produk kita belum banyak, artinya mungkin dia belum pernah coba atau dia belum pernah selama ini dia beli buat ngasih orang gitu ya, tapi dia sendiri belum pernah mencoba gitu. Intinya adalah masuk ke box 4. Sampai di sini apakah aman semuanya? Terima kasih Bu Luki dan teman-teman yang lain ngasih jempol. Oke. Thank you, itu Nandia yang pakai masker, bukan? Oke, baik. Sekarang saya akan lanjut ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke mengelola customer dengan hatiku. Singkatan lagi, Bu. Semalaman saya mikirin singkatannya, Bu. Rempong banget dibandingin materinya, lebih sulit nyari singkatannya. Oke, mengelola customer dengan hatiku. Apa maksudnya? Yang pertama, hubungi lagi. Nah, yang kedua, hubungi lagi nih maksudnya gini, saya di minggu lalu saya bahas jam berapa sih? Oh ya, 11.05, oke. Oke, di minggu lalu saya bahas nih, bagaimana kita memberikan unbelievable level of service sama orang, itu adalah pada saat kita bisa memberikan sentuhan personal, berbeda dengan yang lain. Jadi bukan cuma ucapan terima kasih setelah membeli produk, tapi juga bisa menghubungi secara rutin. Anda punya SOP, misalnya beli hari Selasa depan dihubungin lagi, ditanyain gimana? Oh ya saya lihat ya di Instagramnya bagus sekali, happy nggak? Komentar orang-orang apa? Itu, jadi hubungi lagi. Kemudian yang kedua adalah arahkan untuk membangun networking. A-nya arahkan untuk membangun networking gini. Kan tadi ada di box 1 sama di box 2 tuh yang saya bilang, mungkin dia belinya nggak banyak di kita, tapi dia center of influence atau pusat pengaruh dari teman-temannya nih. Ya. Nah, itu bisa kita arahkan untuk kita bangun networking. Contoh misalnya, orang-orang ini, misalnya gini, gue mau ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman gue gitu ya, nanti deh gue tawar-tawarin ya produk lo sama teman-teman gue gitu. Boleh lo sekali-sekali ya, gini. Oh gitu ya, boleh nggak aku kasih sampel sedikit aja, sekali-sekali nih, sekali-sekali ya. Jadi arahkan untuk membangun networking atau Anda terlibat di dalamnya gitu ya. Terus yang berikutnya T adalah tawarkan produk. Nah, tawarkan produk ini teman-teman tadi tawarkan produk masuknya kemana saya akan bahas hari ini. Tawarkan produk. Jadi antara hubungi lagi sama tawarkan produk nih ya porsinya harus bareng sih kalau menurut saya. Banyakan nih yang jualan itu banyakan langsung nawarin produk. Tanpa basa-basi, WA aja gitu nawarin produknya gitu ya.
Ya karena dia nawarin produknya juga jadi lewat WA, nggak ada basa-basi, ya udah kita juga nggak ada basi-basi, kadang-kadang lupa. Oh iya pernah lo ditawarin lo, nggak enak lo, udah pernah di WA gitu ya. Dikasih tahu sekarang udah ada di Tokped apa di mana gitu. Oh Mega raise hand, oke Mbak Mega mau tanya maksudnya, silakan di unmute sendiri Mbak Mega. Sambil saya minum Mbak Mega, monggo mau nanya Mbak Mega. Oh, kepencet kali ya Mbak Mega. Oke, baik, nggak apa-apa Mbak Mega. Kalau memang ada pertanyaan, masih connection unmute nggak bisa dan segala macam, kita lanjut dulu. Mbak Mega boleh tulis di chat room. Saya akan lanjut dulu. Nah, tawarkan produk. Tapi jadi kita nggak bisa nawarin produk dong. Bukannya nggak bisa, harus. Namanya juga jualan. Ya nawarin produk. Cuma frekuensinya diatur. Kemudian cara menawarkannya pakai bahasa layanan yang udah saya bahas kemarin, di sesi kemarin. Nah, kurang lebih apa yang mesti kita tampilkan. Aduh, punten ya, aku stop share lagi nih, ada garis soalnya tiba-tiba muncul. Kenapa ya, suka gini deh. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini aku sharing screen lagi. Share screen lagi. Nah, udah hilang. Dia suka tiba-tiba muncul garis gitu. Oke, informasikan. Maksudnya itu informasikan update-update apa gitu ya yang ada dari produk Anda. Jadi apa bedanya menawarin produk? Beda. Kalau nawarin produk itu jualan. Kalau informasi atau update bukan jualan, itu awareness. Jadi pada saat Anda informasi, kira-kira Anda informasi yang diberikan boleh terkait produk, boleh hal-hal yang mendukung produk Anda dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu informasi update. Kemudian yang berikutnya adalah kirim. K-nya hatiku, K-nya kirim. Kirim-kirim sampel. Ini lucu nih, banyak teman-teman saya suka ada yang curhat sama saya, aduh, kayaknya gue banyakan kirim sampelnya daripada jualannya ya sis, udah. Jadi, loh nggak apa-apa, itu kan marketing strategi, orang tuh harus keluar dulu baru ada pemasukan, tapi gini, sekarang kalau Anda sudah punya database customer, tadi Anda udah masukin ke box-box yang sesuai dengan tipe customer Anda, dengan profil customer Anda sekarang bisa pilih kan, kirim sampelnya tuh ke yang mana. Nah, jadi kirim-kirim sampel maksudnya, atau kirim-kirim contoh-contoh barang Anda lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ungkapkan perhatian. Maksudnya ungkapkan perhatian adalah gini, kita bisa lewat komunikasi, kasih perhatian yang lebih, bisa tentang anak ya, kalau ulang tahun lah kita kasih selamat ya, kita kalau kasih barang kita mungkin kemahalan, tapi apa yang bisa kita lakukan lah, perhatian yang lebih. Atau Anda misalnya perhatian yang lebih ini ya, kalau misalnya memang Anda berkenan, Anda boleh kasih produk Anda yang simple untuk customer-nya. Jadi supaya dia merasa bahwa, oh iya ya, saya tuh diperhatikan, saya tuh beli di situ ternyata bukan sekedar customer, tapi saya dianggap sebagai keluarga besarnya usaha rumahan Anda gitu ya. Nah, dari strategi-strategi ini ada 5 nih, ada 6 nih, hatiku ini ada 6. Sekarang kita masukin nih teman-teman ke masing-masing box. Oke, box yang pertama nih, ya ini contoh aja dari saya ya, idealnya seperti apa. Oke, box yang pertama tadi kan daya belinya kecil, frekuensi beli di kita juga kecil ya, tapi kita harus ingat terus gitu. Nah, yang mana yang kita masukin? Oke, kita bisa masukin strategi arahkan untuk membangun networking. Jadi kita cari mana yang pusat pengaruh teman kita, center of influence, arahkan untuk bangun networking lewat dia, gitu. Ya, jadi misalnya dia ada acara-acara, kita boleh diajak gitu ya, atau kita boleh nitipin flyers dan lain sebagainya. Ya kalau sampel mungkin banyak, flyers lah paling enggak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini ingat ya untuk box 1 nih, siapa, ada berapa tuh customer Anda yang ada di box 1. Pilih lagi mana yang bisa Anda bangun networking. Box 2. Box 2 ini pelihara, tadi yang atas ya, belinya itu sering tapi daya belinya segitu-segitu aja.
sama kita arahkan untuk membangun networking juga. Orang-orang ini biasanya baik banget, biasanya kalau misalnya apa, dia tuh sangat nice banget, sangat kooperatif pokoknya. Makanya kita pilih mana-mana yang pusat pengaruh, kita arahkan membangun networking, sama kita masukin nih strategi satu lagi. Hubungin lagi ini maksudnya adalah kita jangan lupain dia gitu. Ya, kita jangan lupain dia. Artinya boleh apa kabar, udah lama, bla bla bla, ya apalah ya. Jadi selain dari Anda jualan produk gitu ya, Anda keep maintain hubungan Anda. Jadi hubungi lagi. Siapa tahu dia mau beli produk lagi, kan dia sering beli produk sama kita. Kemudian yang berikutnya box 3. Oke, box 3 ini jagain, ini box yang paling penting. Ya, karena ini orang-orang yang udah loyal sama kita. Kalau yang di sesi 1 brand ambassador kita bahas, ini udah masuk di tahap advocacy, udah masuk di tahap brand advocate. Dia yang akan jualan produk-produk kita tanpa kita harus bayar, gitu kan. Dia yang akan ceritain ke teman-temannya. Oke. Nah, kalau tadi saya cerita ada ungkapkan perhatian lebih, kesinilah. Jadi service-nya kita kasih yang extra mile, yang lebih dari yang dia butuhkan. Ungkapkan perhatian. Ya, mungkin Anda tahu anaknya ulang tahun, dia posting di sosial media. Kasih selamat ulang tahun lewat Japri, lewat WA. Mbak, tadi saya lihat ulang tahun ya, si cantik, terima kasih, happy birthday, bla 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 bla. Ya, itu very simple thing. Kadang-kadang kita kan, oh di sosmed ya, udah kasih situ aja. Kadang-kadang sesuatu yang kecil-kecil, small things matters gitu ya, Anda bisa loh kasih japri gitu ya. Sementara mungkin buat dia kan, oh ya Allah gitu, kok perhatian banget. Terus kasih informasi update, Mbak kita nanti mau ini loh, kita mau coba varian baru, ini, kita lagi nyoba masih, ini sih Mbak masih riset, bahan-bahannya ini, dan lain sebagainya. Informasi update aja. Hubungin lagi, udah pasti, saya nggak usah jelasin lagi ya. Jadi hubungannya mesti dijaga. Gini. Ini adalah satu kondisi yang sering banget dilakukan seorang penjual kepada customer-nya. Hubungin yang lagi itu kalau mau jualan. Ya, jadi orang tuh kaget gitu, kayak kaget tuh, ini orang hubungin saya kalau mau jualan gitu ya. Padahal mestinya hubungan itu mesti dijaga. Hubunginnya nggak hanya jualan. Terus Anda juga kalau mau kirim sampel ke orang ini monggo gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang tepat karena dia belinya banyak, daya belinya juga tinggi. Nah, ini adalah box 3. Lanjut lagi adalah box 4. Ya, box 4 ini sebenarnya kalau Anda mau ningkatin sales Anda, box 4 ini juga sangat luar biasa potensinya. Ya, kan Anda udah taruh nih tadi ya customer box 4. Ini kita harus lebih aktif di box 4 ini. Ya. Jangan sampai kita aktif di box 1, kebalik. Aktif di box 1 mah kita waktu ntar habis. Oke. Aktif tuh kita kirim sampel. Nggak apa-apa buat mereka. Ya. Karena kita tahu mereka punya daya beli tinggi dan kita perlu pendekatan. Orang-orang ini dia frekuensi belinya kan masih jarang di kita. Artinya kita tingkatkan nih gitu ya relationship, kemudian kita tingkatkan service biar dia bisa naik ke box 3. Kan dari box 4 mau naik ke box 3. Alangkah susahnya kalau Anda mau naikin yang dari box 1 ke box 3 gitu ya. Jadi ini yang paling enak buat dinaikin. Terus yang berikutnya adalah tawarkan produk. Nah, buat nawarin produk orang-orang ini pas nih karena dia punya kemampuan beli tapi memang belum banyak belinya di kita. Informasi update. Dan kemudian yang berikutnya adalah hubungin lagi. Nah, jadi kurang lebih teman-teman ini adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan mengelola customer-customer kita. Supaya apa sih tujuannya? Gini, saya tahu usaha rumahan itu tadi ya saya udah bilang di awal. Orang-orangnya biasanya ya kita lagi. Kadang-kadang kita tuh juggling banget gitu dengan waktu kita, dengan kondisi kita. Jangankan mau hubungin customer lagi gitu ya setelah pembelian. Mau posting aja produk baru kita setengah mati, waktunya mesti nyari ina inu gitu ya. Nah, intinya adalah sekarang teman-teman punya satu strategi bagaimana mengelola customer-customernya teman-teman. Nggak lupa sama mereka, tetap dekat sama mereka, tetap ingatkan mereka kehadiran kita, tapi
porsinya Anda bagi gitu. Mana yang memang perlu Anda lakukan aktif penjualan, mana yang perlu Anda jagain servisnya supaya lebih memuaskan lagi, supaya extra mile, mana orang-orang yang memang ya sekedar ingat aja gitu. Oke, sampai di sini aman? Aman. Baik, teman-teman, kalau aman, alhamdulillah ya, saya juga aman nih. Waktunya nggak mepet-mepet sholat Jumat buat yang bapak-bapak. Jadi, itu adalah sharing saya mengenai customer mapping hari ini. Dan saya akan merangkum kembali apa yang sudah kita bahas, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi, teman-teman, kita dalam melakukan customer mapping, yang pertama adalah kita tahu dulu siapa sih customer kita, gitu ya. Siapa target market kita, caranya gimana, tadi saya sudah share di awal. Yang kedua, kalau kita udah tahu siapa customer kita, cara ngenalinnya gimana? Ya, supaya kita bisa memberikan penjualan dengan tepat kepada tipe yang tepat, gitu ya. Kenali customer Anda, oke. Dan yang ketiga, kita udah kenal nih sama tipe-tipe customer kita. Bagaimana kita mengelolanya supaya kita bisa seimbang antara produksi, antara relationship dengan existing customer, dan juga kita mau nih cari customer-customer baru kita, gitu ya. Maka kita kelola dengan strategi box. Ada 4 box tadi kita udah bahas, dan dengan strategi hatiku, mana orang-orang yang memang perlu dikasih sampel, mana yang perlu orang-orang hanya ditelepon, dan lain sebagainya. Jadi SKK Customer Mapping, siapa, kenali, dan kelola. Baik, itu mengenai Customer Mapping, teman-teman. Saya akan buka sesi pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan, saya akan refresh kembali. Karena hari ini hari terakhir, saya bawa sesi untuk usaha rumahan. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya sharing, tapi kita akan sambung nanti. Tadi saya pagi udah cerita, kita akan ketemu di mana? Di IG Talk dulu. Saya akan ingatkan kembali teman-teman bahwa alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita bareng-bareng nih untuk belajar. Saya pun belajar dari Anda semuanya, teman-teman, mengenai bagaimana usaha rumahan, strateginya yang mudah dilakukan, praktis, dan bisa membuat Anda semangat terus untuk memulai usaha dan menjalankan usaha Anda. Yang pertama kita bahas you are the brand ambassador. Ada 3 hal, personal brand, brand identity, dan brand awareness. Kita bahas bagaimana kita membuat strategi dari dalam diri kita sendiri untuk memperkenalkan produk kita. Sesi yang kedua minggu lalu adalah 3S. Untuk memiliki produk rumahan servis berbintang, kita perlu service mindset, service standard, and service skill. Bagaimana kita bisa membuat orang loyal sama kita, membuat customer journey yang baik, karena membeli produk, nggak cuma produknya, tapi secara keseluruhan. Dan hari ini yang ketiga adalah bagaimana kita membuat perencanaan terhadap customer-customer kita. Jadi bagaimana kita membuat customer mapping, pakai SKK, siapa, kenali, dan kelola. Alhamdulillah, 3 hal ini teman-teman kalau yang ngikutin dari awal, alhamdulillah. Kalau ada yang kelewat 1 atau 2, sesi kita ini ada dokumentasinya, bisa dilihat di Mas Largo, tolong saya direvisi ya kalau saya salah. Sesi pertama bisa dilihat di YouTube-nya prakerja.org, betul ya Mas? Terus yang kedua, ini ada di YouTube-nya Tribun News. Link-linknya nanti mungkin bisa di-share sama admin di chat room. Dan yang hari ini tersimpan di IGTV-nya prakerja.org kalau nggak salah. Jadi ini sekarang live streaming juga di IG-nya prakerja.org. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti misalnya mau hubungin saya, ini ada nomor telepon dan ada IG saya. Saya akan meneruskan silaturahmi kita, teman-teman, lewat IG Talk series. Namanya Obras. Obrolan santai usaha rumahan. Nah, jadi setelah ini minggu depan saya akan lanjutkan di Obras, obrolan santai usaha rumahan, dan saya akan undang
bintang-bintang tamu gantian. Saya yang jadi moderator. Saya akan undang beberapa teman-teman yang memiliki usaha rumahan untuk sharing-sharing sama kita. Dan di situ saya juga akan kasih tips-tips bagaimana kita menjalankan usaha rumahan kita. Kurang lebih sih seperti itu, teman-teman, bagaimana kita menjaga relationship ini. Dan sekarang saya akan buka ini, tanya jawab. Kalau mau tanya jawab, monggo. Oh, ini udah dikasih linknya nih untuk dapat sertifikat. Oke. Oh, yang mau dapat sertifikat hari ini silakan. Ini terima kasih nih sahabat-sahabat saya nggak bisa sebutin satu-satu yang udah selalu hadir di dalam sesi ini. Juga sahabat-sahabat usaha rumahan yang lain. Semoga bismillah ya, kita sama-sama bismillah manfaat apa yang sudah bahas 3 minggu ini, dan insya Allah nanti kita kalau untuk sesi Zoom lagi kita ketemu, kita akan atur waktunya, kita ketemu next week di obrolan santai usaha rumahan, Obras. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Terima kasih semuanya. Oh, udah thank you loh pada mau sholat Jumat kali ini ibu-ibu ya. Oke, terima kasih sama-sama semuanya, terima kasih banyak. Jangan ini dulu dong, foto dulu kalau gitu. Bapak admin, ini Bapak adminnya udah sholat semua ya? Aku ditinggalin nih. Kita foto dulu deh ya. Kita foto dulu, boleh nggak? Nih, mumpung Mas Bekti masih ada nih. Mas Bekti mau sholat. Oke. Ini ada 5 halaman ya. Jadi halaman pertama aku foto. Maaf ya, ini biasa ya. Host sendiri, bawain materi sendiri, foto sendiri. Mas Largo. Gimana aku foto sendiri jadi? Largo kamu kemana? Aku motret. Oke. Di halaman pertama ya, mulai. Sorry tadi tinggalin sebentar. Lupa udah jam segini. Bukan Mas, aku deg-degan kalau urusan ditinggal-tinggal dalam hidup ya. Ya udah, ayo. Paham. Sama juga paham. Oh ya. Foto ya. Oke. 1, 2, 3. Masih 4 lagi. 4 lagi, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Terakhir 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada pengumuman apa gitu? Oh, pengumuman tadi Udah, sudah ya? disebutin. Jadi teman-teman kita akan ada IG Talk. Apakah IG Talk ini nanti mau di-blast juga sama prakerja.org masih dalam diskusi, tapi yang pasti ada di IG saya, di @nadia.tanza atau di @bubuadis. Nanti biasanya saya lewat IG saya akan kasih ini kok, saya akan kasih informasi. Dan kita akan undang bintang-bintang tamu yang hadir di sini juga, yang punya usaha rumahan. Jadi siap-siap ya, aku hubungin ya, mohon kesediaannya untuk jadi bintang tamu saya. Mumpung masih ada yang lain juga itu pengen ngajakin teman-teman lain yang udah nimba ilmu sama Mbak Adis gitu, siapa tahu memang ada bisnis yang udah lumayan sukses mau di-share tipsnya, triknya buat teman-teman yang lain di audiens yang berbeda mungkin gitu. Monggo loh, kita senang sekali kalau bisa kita host juga di prakerja.org seperti kayak gini. Nah. Jadi ada apa namanya? Ada case realnya kan ya. Ini loh lulusannya Mbak Adis gitu kan. Aduh. Andri ikutan nggak? Lipeng ikutan nggak? Nggak ya? Oh, sholat dia sholat. Sholat kali ya. Aku yang belum. Enggak apa-apa. Ini beneran nggak ada yang mau nanya nih? Kayaknya udah pada itu ya. Udah pada sholat nih. Bapak-bapak terima kasih banyak yang mau sholat, monggo. Ini tinggal ibu-ibu. Biasanya kita kalau ngobrol ibu-ibu, boleh kok di luar usaha rumahan, monggo. Kalau mau ada yang diperbincangkan, mumpung kita rame-rame nih di sini. Mbak Adis sama ini, hari Selasa itu ada peserta mau kasih live training. Dia itu mau share, itu punya bisnis cakalang. Oh, oke. Dia di 3 bulan terakhir semenjak pandemi,
malah omsetnya tuh naik hampir 3 kalinya. Wah, Kayak- keren kayak banget. bisnisnya masih rumahan banget. Kalau Mbak Ya. Adis mau bareng-bareng moderasiin gitu, mau jadi moderator hari Selasa Oh, bareng, oke. supaya ilmunya Mbak Adis itu juga, dia kan pasti taunya prakteknya kan, nggak punya dasar knowledge-nya yang lebih terstruktur gitu loh. Kalau bersedia sih. Oke. Boleh. Aku sih bersedia aja kalau nggak bentrok waktunya Selasa. Nanti dikasih tahu aja jamnya jam berapa. Oke, Selasa jam 10 sih. Nanti kita kabarin lagi deh. Oh, sama. Gimana sama materinya seperti apa. Gitu. Oke. Boleh, nah, teman-teman yang di sini juga misalnya mau sharing di prakerja.org sangat terbuka. Ini banyak teman-teman hebat saya loh di sini loh. Banyak yang trainer-trainer, banyak yang psikolog-psikolog, financial planner, terus banyak yang dari media juga. Intinya adalah kita sangat terbuka ya buat teman-teman yang mau sharing di sini buat kawan-kawan yang lain juga gitu. Yeah. Oh, mau nanya di luar topik nih, ada pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaannya mana ya tadi ya? Kok hilang? Mau nanya di luar topik, gimana caranya ngelola stok untuk reseller yang ambil barang dari toko offline? Karena kadang stoknya nggak tentu. Makasih banyak ya, Mbak. Oke, ini stoknya yang nggak tentu berarti dari toko offline-nya ya, Mbak Farah? Oke, ya udah aku jawab aja deh. Mengelola stok untuk reseller yang ambil barang dari toko offline dan kadang stoknya nggak tentu. Ini kaitannya sama sistem sih sebenarnya ya. Tapi gini, kalau dari saya tipsnya yang praktikal adalah mengelola stok reseller. Oke, gini. Jadi kita juga mesti lihat Mbak Farah, kira-kira market demand-nya kayak apa gitu ya. Jadi market demand-nya seperti apa, kemudian kita koordinasikan dengan stoknya yang dari offline. Karena gini, kalau stoknya nggak tentu dan kita udah kadung ya, maksudnya bukan kadung, tapi kita promosikan, tentunya itu akan jadi bumerang buat kita juga. Barang yang nggak ada, orang udah juga pesan gitu ya. Jadi kalau buat Mbak Farah, kalau stoknya dari offline yang nggak tentu, Anda bisa bikin satu gimmick dengan stok yang ada dari offline, itu yang Anda jadikan konten marketing Anda untuk saat ini gitu ya. Karena gini kan Anda biasanya posting nih gitu ya. Saya juga dulu pernah nih coba-coba nih jadi reseller baju gitu. Kadang-kadang yang baju yang udah saya jual itu nggak sesuai nih sama stoknya di offline gitu kan. Sementara saya udah kadung nawarin gitu, udah saya promosiin. Ya ujung-ujungnya kan jadi saya jadi PR jadi kasih tahu jadi PR kan gitu ya. Nah, intinya adalah gini, kalau mau dikoordinasikan gitu ya, kita buat satu sistem, satu SOP dengan toko offline-nya. Kira-kira barang yang ada apa, waktunya kapan, kemudian dari situ baru kita atur sesuaikan dengan apa yang mau kita tampilkan di tempat promosi kita gitu. Kalau memang dia barangnya nggak tentu ya, karena saya udah pernah ngalamin juga nih, kebetulan dulu pernah jadi reseller untuk baju. Nah, jadi kondisinya kurang lebih kayak gini. Jadi waktu itu saya balik, dari pengalaman saya pribadi, saya bikin satu prosedur, saya make sure saya bikin satu prosedur, dari offline barangnya apa yang ready, kemudian dari situ baru saya bikin gimmick promosi dengan barang-barang yang ready. Karena saya nggak mau ngambil resiko lagi, dikomplain orang, sudah pesan barang, barangnya nggak ada. Sebenarnya bukan nggak mau ngambil resiko sih, gitu ya, tapi PR gitu ya, ngasih tahu satu-satu kalau barangnya tuh nggak ada gitu. Oke, berikut. Ya, Maul, silakan. Gimana dari proses Mbak Ulan, apaan sih panggilnya Mbak Adis lagi? Kelewat yang pertanyaan saya, gimana dari proses itu ada yang failed atau salah mengenali boxes? Oke, baik Mbak Ulan, kalau misalnya dari proses itu ada yang failed,
ya nggak apa-apa Mbak, kita kan sebenarnya box itu kita bukannya one time only, tapi biasanya kalau box itu kita bisa review sesuai dengan kondisi. Artinya gini, mungkin aja ada orang-orang yang tadinya di box 4, kita karena kita lakukan strategi yang tadi naik ke box 3, itu aja udah beda kan treatmentnya. Terus kemudian siapa tahu ada orang-orang yang tadinya di box 1, dia naik ke box 2 gitu. Jadi kotak itu sangat fleksibel Mbak. Kalau ternyata ada yang failed, mari kita evaluasi ulang dan kemudian kita lakukan pemetaan yang baru. Kalau salah mengenali boxes, itu jujur aja itu sih biasa Mbak. Tipsnya dari saya kalau mengenali boxes memang kita kita memang rajin-rajin benchmarking sih dengan produk tetangga, biasanya lihat kira-kira oh dia kok belinya sama di produk tetangga yang sama banyak dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang fail, kita ulang evaluasinya karena box itu sifatnya sangat fleksibel. Apa nih? Kak mau tanya cara bedain usaha rumahan. Oke, Kak mau tanya dong cara bedain UMKM dengan usaha rumahan dan usaha digital via IG ataupun basis internet. Apakah mereka masuk dalam kategori UMKM dan apakah yang menjadi UMKM perlu ada syarat dan ketentuan agar memenuhi syarat UMKM untuk mengetahui berapa jumlah UMKM yang tercatat oleh pemerintah di mana ya Kak selain di BPS. Oke, saya akan jawab satu-satu ya. Jadi kalau bedain UMKM dengan usaha rumahan. Oke, UMKM ini sendiri biasanya dia dikelola oleh koperasi ya. Yang paling simpelnya. Usaha rumahan belum tentu dikelola oleh koperasi. Tolong kalau ada yang mau nambahin silahkan ya. Terus yang kedua, usaha digital via IG ataupun basis dan usaha digital IG ataupun basis internet. Kamu cara bedain usaha digital via IG. Oke. Saya agak nggak ngerti nih usaha digital via IG ataupun basis internet, karena IG pun kan basisnya internet. Mungkin marketplace kali ya? Lewat IG atau marketplace. Marketplace tuh, saya boleh sebut merek nggak sih di sini? Ya, contoh misalnya Tokopedia gitu ya, Shopee gitu ya. Jadi gini, kalau beda UMKM itu tadi saya jawab udah ada koperasi, usaha rumahan biasanya memang pure. Dan usaha lewat digital, kalau usaha rumahan memang biasanya yang efektif dan cepat, doable, visible dilakukan itu adalah lewat Instagram. Ya, karena lewat Instagram mereka bisa langsung, nggak ada proses yang harus dilalui. Mereka cuma buka account, kemudian mereka bikin digital content marketingnya, dan mereka posting gitu ya. Nah kalau biasanya kalau lewat marketplace, mereka perlu satu proses, biasanya mereka perlu terdaftar dan lain sebagainya. Terus kemudian, apakah untuk menjadi UMKM perlu ada syarat dan syarat UMKM untuk mengetahui berapa jumlah? Saya jujur aja kalau jumlah UMKM yang tercatat oleh pemerintah, fix-nya berapa dan di mana saya nggak tahu, nanti kita bisa cari tahu lewat lewat yang berkompeten untuk informasi tersebut. Kemudian kalau yang mereka masuk kategori UMKM, sebenarnya gini, UMKM itu kategorinya itu dari omsetnya sih ya, dari omsetnya. Kadang-kadang usaha rumahan juga ada yang melebihi UMKM gitu ya. Dan UMKM nggak selalu kalau judulnya kecil menengah, tapi kadang-kadang omsetnya nggak selalu kecil menengah. Intinya adalah gini, kalau kita mau UMKM ditanya perlu ada syarat atau enggak, biasanya UMKM itu kalau Anda mau, biasanya UMKM itu kan Anda di bawah satu wadah gitu ya, UMKM misalnya koperasi apa gitu ya, Koperasi Petani Bunga Indonesia. Nah, di sana semua usaha-usaha rumahan bunganya akan dikoordinir oleh koperasi tersebut. Jadi kalau misalnya urusannya nanti sama badan pemodalan, kemudian pinjaman kredit dan sebagainya itu atas nama koperasi tersebut. Nah, kalau usaha rumahan kan memang kalau pribadi kita belum bisa sampai di sana gitu, karena kita nggak ada satu wadahnya. Jadi kalau untuk syarat UMKM biasanya itu memang ada syarat nominalnya gitu ya. Berapa-berapanya itu biasanya tergantung dari institusi yang membawahi UMKM tersebut. Terus dari Mela, cara memasarkan produk kita yang efektif bagaimana ya, sementara kita orangnya pemalu dan cenderung ragu-ragu. Oke, Mbak Mela, aku malu-malu, ragu-ragu.
Oke, gini, Mbak Mela kalau mau memasarkan produk, ini sebenarnya udah dibahas nih di sesi 1, aku ulang ya highlight-nya. Jadi gini, kalau kita orangnya pemalu dan cenderung ragu-ragu, itu biasanya kita punya kelebihan di sisi yang lain. Misalnya saja Anda bisa memasarkan lewat media sosial Anda dengan tampilan yang bagus, dengan cerita yang bagus, ya. Dan kalau saya boleh kasih tips, ini sebenarnya enak banget. Kita jualan kan sekarang banyak kan lewat digital ya, lewat WhatsApp gitu misalnya. Nah, misalnya lewat WhatsApp, Anda kan sebenarnya nggak ketemu orangnya. Ya, Anda sebenarnya nggak ketemu orangnya. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda membuat skrip yang baik, bagaimana Anda membuat satu chatbot yang menarik untuk bisa berbicara atau berinteraksi dengan customer kita, gitu. Karena biar bagaimanapun, Mbak, sekarang orang itu dibandingkan ngomong langsung biasanya lebih senang lewat chat. Tapi tergantung angkatannya sih. Kalau angkatan yang usianya di atas, biasanya lebih senang ngomong. Kalau kita pemalu dan cenderung ragu-ragu, kita bisa posting, bisa gunakan media-media, mau Anda pakai narasi, mau Anda pakai animasi, mau Anda pakai produknya sendiri, cerita lewat Instagram, ataupun Anda cerita lewat video yang Anda create, gitu kan. Kitanya juga nggak perlu tampil, tapi kita bisa menampilkan produk-produk kita lewat cara-cara tersebut. Thanks juga Mbak Wulan. Nanti ini Mbak Wulan ini adalah salah satu psikolog yang juga sering sharing, nggak pelit ilmu, tiap minggu ya sharing ya Mbak Wul. Oke. Sinta nih jualan baksonya enak banget nih. Terima kasih banyak Bu, bermanfaat banget. Oke. Club Sandwich Indonesia. Oke, teman-teman, boleh nggak kirim IG-nya teman-teman masing-masing di sini di chatroom yang hari ini, IG usaha rumahannya. Jadi nanti saya punya banyak data untuk bisa nanti kita sama-sama bikin sesi lagi untuk sharing ke depannya. Boleh ya, yang masih ada di sini. Ada lagi nggak? Mbak Novi Mardiana nih, ayam ungkep Bunda, aku pernah nyobain. Manda masak. Oh iya, teman-teman jangan lupa follow Instagram @prakerja.org. Nah, ini kita semua kumpul di sini karena bisa difasilitasi oleh prakerja.org, jadi mohon kerjasamanya untuk bisa follow, karena banyak program-program menarik. Kayak kemarin tuh programnya menarik banget loh, cara bikin minuman minuman kekinian untuk usaha. Ya, banyak lebih praktikal nih di prakerja.org ya. Betul Mas Largo ya? Cie, Mas Largo ganti posisi loh dia. Oh iya ya. Sambil ngerokok tapi maaf. Aning makasih nih sepupuku nih. Ini Aning tiap hari sibuk bikin kue loh Aning. Mbak Desi, thank you. Mariam, @kue Darin, siap. Ada Duster Premium Grosir. Nah, kan namanya cewek-cewek nih, kalau lihat beginian terus langsung pingin. Halo Egi, tiramisu Egi. Rumah buku Hafsah. Oh, Mbak Diana, terima kasih Mbak. Iya bener Mbak Novi, Mardiana, Mami Ira. Oke, Mbak Tisa, hai Mbak Tisa. Mbak Tisa ini coach olahraga luar biasa. Aku ngikutin metamorfosanya Mbak Tisa, sekarang aku jadi kagum banget ngeliat dia ya. Oke, Mbak Tisa, thank you, good. Oke, jadi ini Mbak Tisa ini punya garasi box, dia bikin di rumahnya sendiri. Teman-teman, kalau yang namanya usaha rumahan sebenarnya bukan melulu ada produk tangible-nya ya, tapi kita bisa produk-produk juga intangible. Contoh misalnya adalah just tip, salah satunya adalah jasa maksudnya. Jasa kayak gini nih, kayak Tisa bikin garasi box di rumahnya gitu ya. Jadi, nah kalau ini nih kayak produk jasa, itu memang kalau kita bicara yang kemarin level of service, assurance-nya mesti tinggi nih.
dimensi kualitas pelayanan assurance-nya lebih tinggi, karena yang kita jual adalah jaminan keyakinan orang terhadap apa yang kita jalankan. Sendiri sebagai ambasadornya tuh harus meyakinkan. Contoh kalau Mbak Tisa nih gym fitness gitu ya, dari Mbak Tisanya sendiri karena ini usaha rumahan, kan kita juga nggak mungkin ngasih lihat, oh peralatan yang ada di rumahan gini-gini ya, tapi dari bagaimana kitanya, tampilannya, dari program-programnya gitu ya. Thank you Mbak Tisa udah ngingetin aku. Soalnya ada Bimskek. Ih, Prita udah di ini, udah di Bimskek nih, aku kayaknya udah follow nih Bimskek Nafta Series udah. Mau kena Raya nih, Raya ya? Mau kena Raya nih, Raya ya? Thank you Raya. Kami Idea, Kamalaya. Oh ini baju-baju buat hijabers nih. Dan follow, makasih. Thank you juga Mas Abimanyu dan Nendra. Fest dessert. Nih gue nggak bisa nih ngeliat makanan nih, langsung di ini. Fest dessert, Ami Store IG, visit Korea. Ini apa nih, visit Korea Ide nih? Semangat loh. Oke, craft masker. Oh, nice. Aku membuat masker art dengan lukisan. Oh, oke. Mbak Dewi Yuli, ini yang bikin @Gekwi Art and Craft, membuat masker art dengan lukisan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau diomongin? Kalau nggak ada, jam berapa sih sekarang? 11.42. Aduh, Mas Largo, ini hari pertama gue on time ya. Alhamdulillah. Iya. Biasanya molor. Aduh. Oke, teman-teman, ini aku melihat di sini nih banyak teman-teman aku sendiri. Ada juga yang belum usaha rumahan. Mbak Wulan ini punya usaha rumahan. Si lelenya apa Mbak? CG. Apa tau Mbak? Ada pertanyaan nih dari temanku nih, ada yang mau nanya Mbak Dewi. Dewi Yuli Betari. Temanku nih. CG. Mbak Wulan nih jualan lele, enak loh lelenya. Apa kalau yang beli Andre gimana? Ini oke. Mbak nanya boleh kalau yang beli Andre gimana yang ngadepinnya karena aku customize. Oke, ini kemarin baru aku bahas. Kemarin aku ada sesi sama FKPPI. Terus udah gitu salah satunya Mbak Jehan nanyain, waduh baru buka, baru launching, udah langsung PO-nya sampai bulan Juli. Jualan sop buntut, Oxtails apa ya IG-nya. Kurang lebih hampir sama nih. Karena dia punya keterbatasan dalam pembuatan, sementara dia mau jaga kualitas, jadi orang pada ngantri banget gitu ya. Kalau yang beli antri gimana yang ngadepinnya karena aku customize. Oke, Mbak Dewi Yuli, gini yang pertama, kalau di minggu lalu aku cerita, memang kita harus bikin SOP untuk standar service pelayanan kita nih, produk kita, pembuatan dan delivery produk kita. Jadi yang pertama Mbak Dewi bikin SOP dulu, kira-kira dari pemesanan itu berapa hari sebelumnya. Contoh misalnya untuk maskernya Mbak Dewi bikin satu prosedur pemesanan maksimum H-7 ya. Setelah itu nanti setelah pemesanan H-7 plus production timeline-nya, kira-kira kapan dia bisa jadinya Mbak? Karena kita sebenarnya kalau yang beli antri gimana ngadepinnya, kita ngomong mengenai ekspektasi dan persepsi orang gitu ya. Jadi kalau kita dibilangin H-7, kemudian kita bisa dapat H+7 gitu ya, orang tuh udah mikir, oh iya 2 minggu gitu. Tapi kalau kita misalnya bilangnya H+7, kemudian ternyata kita nggak bisa deliver di hari H yang ditentukan di SOP-nya, itu orang pasti akan kecewa. Nah, jadi buat Mbak Dewi Yuli Betari, yang pertama bikin SOP dulu yang double sama Mbak Yuli. Kira-kira kalau pesanan itu yang double untuk bikinnya berapa lama. Nah, setelah itu kalau masih ada antrian, baru kita bikin sistem untuk queuing sistemnya. First in, first out, yang pertama masuk pasti yang pertama keluar, atau Mbak Yuli bisa langsung pakai timeline. Misalnya production-nya
H plus 7. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemarin pertanyaannya sama nih, jadi aku juga jawabannya sama kurang lebih kasih tahu bahwa kita kasih informasi, kita bikin SOP supaya kondisi ini bisa terminimalkan, bikin queuing system. Terus kalau ditanya sebenarnya Mbak, antri ini Mbak bisa bikin PO dan lama dapatnya, ini sebenarnya gimmick juga sih Mbak. Ini sebenarnya strategi marketing juga buat beberapa usaha gitu ya. Jadi kesannya kayaknya rame banget gitu yang pesen ya, nggak taunya tahu-tahu sehari cuma bikin 2 gitu. Tapi apa namanya, saya percaya kalau Mbak Yuli kan ini kan memang kayaknya sepenuh ngelukis sendiri ya Mbak ya, ngelukis sendiri. Nah jadi memang kalau ngelukis sendiri pasti perlu waktu yang lebih dibandingkan teman-teman yang punya usaha lain mungkin yang langsung cetak atau yang bisa langsung apa namanya bisa langsung produksi. Kayak masker yang bordir atau apa itu kan bisa langsung produksi, kita tinggal kasih motifnya bisa langsung produksi. Tapi kalau Mbak nih, nggak tahu, kayaknya sih Mbak Dewi ini kan buat masker art dengan lukisan, nah gitu. Apalagi yang hubungannya sama art. Oke, baik. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Kadang-kadang buat sebagian orang antri itu jadi marketing gimmick kok. Yang penting SOP-nya jelas. Apalagi kalau urusannya sama art. Ini aku pesan lukisan sama anaknya Mbak Wulan, aku sabar menanti loh. sampai moodnya keluar. Loh itu kan artis-artis gitu ya. Moodnya harus keluar dulu baru bisa ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Kok ini begini? Oke, kita selesaikan di jam 12 ya, jadi masih lumayan lah, ada berapa menit lagi. Mas Largo nggak apa-apa, selesai jam 12? Nggak apa-apa, santai. Mbak besok juga nggak apa-apa, Mbak. Idu. Nih, oke, ya udah aku ngobrol-ngobrol aja deh tentang apa? Tentang tentang produk deh, tentang produk. Ini nggak ada sih di sini. Tapi kalau produk gini, aku tuh ngelihat usaha rumahan, produk-produknya nih sekarang banyakan sama satu sama lain. Jadi benar-benar head to head jualannya gitu. Contoh aja, misalnya makanan, puding regal gitu. Itu yang jualan tuh benar-benar kadang-kadang satu geng bisa dua-duanya jualan puding regal loh. Misalnya dari satu geng berlima, ada bisa bertiga yang jualan puding regal. Nah, jadi sekarang teman-teman mesti, kalau dari produknya sendiri, Anda mesti temukan, pakai UPS-nya harus kuat banget. Ya, pakai unique selling point-nya itu harus kuat banget. Karena produk-produk Anda memang produk-produk yang banyak dijual. Entah, kemudian selain dari uniqueness of the product, uniqueness of the content, promosinya, marketing kontennya, dan juga dari servisnya mesti unik. Ya. Contoh, ya Mas Agung Wibowo, terima kasih. Mbak Tisa nanya lagi nih. Tis, mau promosi sebenarnya kalau mau promo lewat WhatsApp, kontak WhatsApp kita harus promosi siap berapa lama ya biar nggak mengganggu kontak kita. Oke. Waktunya ya Tis ya, berarti berapa kali ya. Oke, Tis sebenarnya gini, kalau tadi aku bilang waktu itu misalnya gini, supaya orang tuh aware sama kita, aku kasih tips nih. Kamu WA di hari yang sama, di waktu yang sama, supaya buat orang itu memorize-nya gampang. Oh iya, misalnya setiap Senin, Tisa pasti WA, gitu ya. Nah, tapi kalau Tisa nanya, biar nggak mengganggu kontak kita, kontennya jangan jualan produk terus, Tis. Tisa bisa kasih juga cerita-cerita lain yang berhubungan sama programnya Tisa, gitu, promonya Tisa. Jadi, kontak kita tuh terganggu kalau sebenarnya kita terima message yang itu-itu aja dari orang itu yang kayaknya, oh ya udah tahu, gini ya. Tapi kalau kita bisa memberikan satu hal lain yang berbeda, contoh saja misalnya Tisa cerita mengenai makanan sehat gitu. Padahal Tisa kan sebenarnya kan olahraga ya, gym gitu. Nah, tapi bagaimana makanan sehat itu nanti linkage sama program-programnya Tisa gitu. Yang penting dari aku,
harinya sama, waktunya sama, Tis. Jadi orang memorize-nya gampang. Senin jam 4, Tisa pasti WA. Gitu. 2 minggu sekali, atau kalau sebulan sekali mungkin buat Tisa kelamaan ya, gitu ya. Seminggu sekali, 2 minggu, yang penting waktunya sama, di hari yang sama. Gitu. Oke. Iya. Kalau gym biasanya kan programnya ini ya, Tis, programnya kan cukup dinamis ya. Seminggu sekali sih nggak apa-apa biasanya. Menurut aku seminggu sekali cukup. Oke, baik. Iki sopo. Tia, kamu masih ada di situ nggak sih, Tia? Tia nih yang pegang IG-nya prakerja.org nih. Ini Mas Bekti nggak jadi sholat Jumat nih. Dia ada di sini. Tisa, thank you. Aku seneng banget ngelihat kamu. Aku suka ketemu suami kamu bawa anjingnya loh. Kalau sore-sore aku naik sepeda. Tia, halo. Ya udah Tia, nggak apa-apa Tia. Tia ini lagi ini. Tia nih per oil-oilan juga nih sama kayak Jeng Luki. Ayo dong Luki mulai jualan Ki. Ya Tia, aduh Tia lagi masak, maaf ya. Indri gimana Indri? Itunya makanan sehatnya, kolagen, minuman kolagennya, Ndro. Indrinya nggak ada. Terus siapa lagi? Ini kayak pada seneng aja nongkrong di sini ya. Ya udah deh, kita juga nongkrong deh. Ire masih ada nggak Ire? Oke, ya udah kalau nggak ada pertanyaan lagi. Prita, iya thank you Prita. Prita nih hebat loh, jualannya konsisten banget. Kayaknya udah berapa tahun ya Prit? Udah 10 tahun ya? Lebih nggak sih? Oh iya, tadi aku lupa jelasin. Yang kita inform update itu salah satunya adalah teman-teman, kita bisa cross selling, bisa upselling gitu ya. Jadi bisa nawarin produk yang lama lagi, bisa nawarin yang baru gitu ya. Jadi yang tawarkan gitu ya, bisa cross selling, upselling, informasi update, biasanya kita kasih info-info mengenai apa yang kita punya gitu ya. Oke, baik, ya udah kalau lagi pada masak. Apaan sih, Prit? Udah profesional, Prita mah. Oke, baik kalau nggak ada lagi. Ini tuh, nih teman-teman aku nih udah pada hebat-hebat nih. Sinta Mirza dengan omset baksonya. Satu orang kalau pesen sama Sinta, baksonya 10 porsi loh. Sampai nggak kebagian loh. Oke, teman-teman, Mas Largo, kayaknya kita udah bentar lagi gue curcol soalnya nih, kalau nggak ada lagi pertanyaan, ntar gue kepancing nih, curcol mengenai hidup. Ire, gimana Re? Iren ini pengajar juga nih. Boleh dong Mbak Ire, kalau ada yang mau di-sharing live training kayak gini Mbak Ire. Pengajar apa Mbak? Mbak Ire, si Adi, Mbak Ire ini Adi. Mbak Ire tuh nggak bisa di-unmute, nggak tahu kenapa. Mbak Ire dia ini hospitality hotel. Kalau mau tanya-tanya ke Mbak Adis kemana ya? Oh, tadi nomor teleponnya kelewat kali. Coba. Club sandwich. Bentar ya. Aku tulis di chat grup ya teleponnya ya.
Nomor telepon. Oke. Teleponku. Jadi teman-teman usaha rumahan itu nggak melulu ada produknya, bisa jasa ya. Contoh, sekarang lagi ngetren juga jasa edit video, tuh itu juga lagi laku tuh ya Largo ya. Iya. Editing, itu juga lagi banyak. Terus yang sekarang lagi banyak juga apa ya? Just tip juga usaha rumahan. Tapi mungkin sekarang karena lagi kondisi nggak memungkinkan, jadi tapi aku mau cerita nih. Ada ada Desi jasanya media koordinator tuh. Jadi kalau mau pers conference tuh. Jadi macam-macam sih jasa. Indri nih temanku juga, Indri kemana sih? Cuman mukanya separuh. Indri juga dia itu jasa untuk bikin ini produksi-produksi kayak film ya, Ndro? Iklan. Jadi jasa. Jadi apa namanya? Bukan dulu ada produknya, tapi ada juga jasa. Nah, saya pun jasa. Ya Mbak Diana, makasih. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya kembalikan sesinya ke Mas Largo. Rasanya kita boleh melanjutkan kegiatan masing-masing. Pasti teman-teman sibuk semua. Sampai jumpa lagi, insya Allah, di IG Talk kita, Obras, obrolan sore. Tadi gue apa ya, bikin singkatan, gue lupa, Largo. Obrolan santai, makasih. Ini Ire ada suaranya. Obrolan santai usaha rumahan. Duh, alhamdulillah ya, Bu. Oke, jadi sampai ketemu hari Minggu, bukan minggu ini, tapi minggu depan di obrolan santai usaha rumahan bersama saya Nadia Tanza, meneruskan silaturahmi kita di sesi usaha rumahan prakerja.org ini. Nanti teman-teman ada yang bersedia ya, aku undang untuk jadi tamu aku, jadi narasumber di acara Obras. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, insya Allah. Terima kasih prakerja.org. Moga-moga kerjasama kita lanjut terus. Amin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bismillah, kita bareng-bareng terus belajar. Jangan lelah belajar, karena belajar bisa dari mana aja, siapa saja, dan kapan saja. Dan belajar bukan ngumpulin sertifikat, belajar bukan ngumpulin teori, belajar adalah bagaimana kita mempraktekkan yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita dan usaha kita sehari-hari. Saya Nadia Tanza, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Nadia. Thank you prakerja.org. Thank you. Aku live ya Mas Largo. Ya, terima kasih.